kisah kita langsung dibuka dengan tangisan histeris seorang wanita. Pernah nggak sih kalian dan aku kasihan banget sama orang yang nasibnya ampunan jeleknya di dunia ini? Nah, ini ceritanya. Layar nunjukin cewek ini lari terbirit-birit. Di belakangnya, ada monster aneh berlengan banyak yang lagi ngamuk nyerang semua orang di sana. Nah, jagoan kita sih Kang adalah salah satu orang sial itu. Terus, adegan pindah ke seorang bocah laki-laki. Dia lagi bengong nonton berita televisi soal serangan monster. Tragisnya, orang tua Kang pergi selamanya gara-gara insiden itu saat mau jemput dia pulang sekolah. Seolah hidupnya belum cukup hancur. Parahnya laki kerabatnya malah ngerampok semua harta warisannya. Kang kecil beneran dibuang ke jalanan gitu aja. Hidup sebatang kara tanpa siapa-siapa. Tapi kerasnya jalanan malah nempa mentalnya jadi baja. Dia sampai rela makan sisa makanan basi asalkan bisa terus bertahan hidup. Pelan tapi pasti. Di akhirnya dapat kerjaan. Belajarnya udah kayak orang kesurupan. Bajanji naha, dia cuma tidur 4 jam sehari demi kerja dan sekolah. Dia ini aslinya jenius dan pekerja keras abis. Tapi sayangnya, takdir emang hobi banget bercanda sama protagonis kita yang super malang. Kesialan terus datang. Pas mau berangkat ujian penting, usus buntunya mendadak pecah. Impiannya langsung buyar saat itu juga. Dia coba ikut ujian lain, bus yang dia naikin malah terguling di jalan. Ujung-ujungnya dia datang telat dan gagal lagi. Di hari lain yang super absurd, pas dia mau keluar rumah, ada sepeda jatuh yang entah gimana malah ngunci pintunya. Bikin dia terjebak di dalam dan bolos. Kalian pasti mikir dia bakal nyerah kan? Tapi coba bayangin, rentetan kesialan aneh ini malah bikin tekad jagoan kita makin keras. Dia nyaris lempar handuk buat jadi hunter atau cari kerja kantoran. Tapi tenang, dia masih punya satu kartu as terakhir. Kartu as itu namanya kebangkitan. Ada manusia pilihan dewa di luar sana yang lahir dengan bakat super. Begitu mereka masuk umur 20, kekuatan itu bakal meledak. Kebangkitan ini tiket emas buat jadi hunter. Makanya si Kang latihan fisik gila-gilaan sampai badannya remuk cuma demi nunggu harinya tiba. Sayangnya, usaha sekeras itu pun tetap nggak membuahkan hasil buatnya. Buktinya pas hari ujian penentuan peringkat, tebak dia dapat apa? Peringkat F, tingkatan paling ampas sejagat raya. Si penguji bilang, dia bener-bener nol besar. Kalau di atas sana ada 1% orang jenius, nah, protagonis kita ini masuk golongan 1% paling mentok di dasar jurang. Yang bikin makin nyesek, pengujinya malah sempat-sempatnya ketawa, ngeremehin dia. Biarpun ujungnya minta maaf, mental jagoan kita udah terlanjur hancur. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Disinilah aksi gilanya benar-benar dimulai. Kang sekarang udah umur 25. Di layar, ada monster mirip serigala yang lagi nyerang dia habis-habisan, sementara Kang bertahan. Tumbukan dari monster itu saking brutalnya, sampai-sampai tulang lengannya patah. Monster itu melotot super buas, taringnya udah siap banget buat mencabik-cabiknya. Tapi Kang nggak sudi kalah. Dia langsung cengkram erat cakar serigala itu. Matanya tajam buktiin kalau dia ogah buat tumbang. Dengan sisa tenaganya, Kang banting tangan monster itu ke bawah. Bikin si serigala raksasa langsung hilang keseimbangan. Begitu serigalanya goyah, Kang langsung kasih hadiah serangan lutut yang telak banget, tepat di mongkongnya. Si monster langsung nyung separah ke tanah. Nabrak hancur semua benda di sekitarnya. Kang buru-buru noleh ke temannya. Teriak panik minta dia cepat-cepat keluarin sihir karena situasinya makin kacau balau banget. Temannya ini lagi ngumpulin bola api raksasa dan malah seenaknya panggil Kang Tameng manusia. Dia nyuruh Kang tahan bentar buat fokusin sihirnya. Kang sadar banget, dia masuk ke jebakan maut. Rupanya, dia sempat bikin tim bareng penyihir ini sama satu tank lain. Tapi sekarang, dia nyesel setengah mati. Mereka udah benar-benar dikepung. Tank yang satunya bahkan udah kehilangan satu lengannya gara-gara kekacauan gila ini. Makin parah lagi, si penyihir yang tugasnya ngasih serangan, malah gagal total eksekusi mantranya. Beneran beban tim banget. Monster wajah serigala ini namanya Nule. Biarpun Nule itu monster kacangan, penyihir peringkat F tetap aja keteteran ngelawan 2 ekor sekaligus kalau nggak ada bala bantuan lain. Layar nunjukin satu Nule mulai bangkit lagi, sementara Kang sadar, dia nyaris celaka cuma buat bikin monster itu capek doang. Untungnya penyihir itu selesai kumpulin mantra apinya, dan langsung teriak nyuruh jagoan kita. Cepetan minggir dari sana, busur apinya siap membidik musuh. Dan percaya deh, kalian dan aku bakal ketagihan lihat kejadian selanjutnya. Ayo merapat! Jagoan kita dan timnya akhirnya merasa lega setelah selesai merapal mantra ajaibnya. Sementara itu,
Para monster Nule menatap tajam penuh dengan amarah. Sang penyihir menembakkan panah ajaibnya. Tapi tebak, panah itu malah meleset jauh dan hanya menghantam tanah kosong sebelum menyentuh targetnya. Mereka semua mematung kebingungan. Sang tokoh utama langsung panik dan meneriaki penyihir ceroboh itu. Ia kesal karena penyihir itu membuang energi sihir secara sia-sia, membuat mereka kini berada di ujung tanduk. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba terdengar suara pedang dari hunter lain jatuh terpelanting. Tokoh utama kita menoleh, hanya untuk melihat rekannya sudah tumbang dan hampir dilahap monster buas itu. Tanpa senjata, ia memohon bantuan. Tapi MC kita juga sedang sibuk menahan serangan monster lain dan menyuruh prajurit malang itu untuk terus bertahan. Di tengah kekacauan ini, ia melirik ke samping dan melihat penyihir licik itu membuka portal. Ya, pengecut itu berniat kabur meninggalkan mereka. Dengan wajah tanpa dosa, penyihir itu berkata bahwa mereka bertiga tidak akan selamat hari ini. Jadi, ia memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan sempat mengejek jagoan kita sebagai tameng hidup yang membuat darahnya langsung mendidih. Sebagai info, jagoan utama kita bertugas sebagai seorang tanker. Peran super berat bagi mereka yang tak punya sihir. Sering dijuluki tameng hidup untuk timnya. Tidak ada yang peduli jika mereka tumbang di medan tempur. Karena petarung elit hanya menganggap mereka sebagai alat sekali pakai. Menyadari kenyataan pahit ini, ditambah rekannya yang sudah diambang kekalahan melawan monster ganas tersebut. Nah, perhatikan. Disinilah MC kita berpikir untuk kabur lewat portal tersebut. Karena gugur demi orang yang bahkan tidak peduli padanya, hanyalah sebuah akhir yang sangat konyol. Tetapi sebelum ia sempat melompat, sebuah suara misterius menahannya. Seseorang bernama Usman, sang dewa ujian, mengumumkan bahwa ia telah terpilih. Ia sama sekali tidak paham dan hanya mematung menatap dinding itu. Ternyata, sosok misterius yang berbicara itu adalah seorang gadis cantik berambut seputih salju. Jagoan kita langsung emosi dan menuntut jawaban kemana hilangnya portal pelarian yang baru saja terbuka. Tetapi gadis itu malah membalas dengan teriakan menggelegar, menyatakan bahwa ia kini harus menghadapi ujian dari kehidupan masa lalunya. Kang benar-benar kebingungan. Ia hanya bisa menutup kedua telinganya rapat-rapat untuk menahan gelombang suara yang luar biasa dahsyat itu. Pikirannya berkecamuk, apa sebenarnya maksud dari kehidupan masa lalu? Detik berikutnya, gadis itu melompat turun dengan anggun, mendarat tepat di hadapannya, hingga tanah retak. Ia bahkan belum mencerna situasi saat monster Nule raksasa muncul dari belakang dan langsung melukai tubuhnya dengan cakar tajam. Kalian merinding melihat senyum gadis itu kan? Ia lalu memintanya untuk membuat pilihan yang tepat. Kini cerita beralih ke hunter lain yang terdesak oleh serangan buas monster tersebut. Ia masih berjuang kabur dengan sisa tenaganya. Ia merenungi nasib buruknya. Kenalkan, namanya adalah Kim Chunik. Dan kita akan melihat kilas balik masa lalunya yang kelak. Tumbuh bersama orang tuanya, Kim memiliki ayah kasar yang sering membuat ibunya menderita. Karena sudah tidak tahan dengan penderitaan itu, sang ibu akhirnya memutuskan pergi. Tak lama kemudian, ayahnya pun tiada akibat kecelakaan. Meninggalkan Kim hanya bersama neneknya yang menjadi satu-satunya keluarga tersisa. Sebelum era monster melanda dunia ini, Kim hanyalah seorang remaja biasa yang ceria. Ia tinggal di rumah neneknya dan selalu rajin membantu sejak ia masih belia. Kim bekerja sebagai pegawai kantoran biasa, jauh dari dunia pertempuran, sampai sebuah tragedi besar memutarbalikan nasibnya. Nenek Nia tiba-tiba tumbang akibat penyakit langka, dan biaya perawatannya ternyata sangat mahal menguras lautan. Terdesak secara finansial, ia segera menyadari bahwa ia butuh mukjizat uang tunai dengan cara apapun, meski keselamatannya menjadi taruhan. Saat itulah ia membulatkan tekad kuat untuk menjadi seorang hunter. Sayangnya, ia gagal saat mengikuti ujian hunter di usia 20 tahun. Segalanya tampak suram, tetapi demi nenek tercinta, yang menjadi satu-satunya keluarga, ia rela melakukan hal yang mustahil sekalipun. Lewat kerja keras gila-gilaan, ia berhasil lolos. Tapi sekarang kita kembali ke masa kini, di mana ia justru nyaris tamat. Di tengah rasa sakitnya, Kim sangat menyesal karena termakan ajakan si penyihir untuk ikut misi ini. Pelajaran buat kita nih, karena sejak awal ia sudah curiga, pengecut itu pasti kabur. Mari kita mulai. Saat hampir kalah dari Nule, Kim cuma memikirkan satu hal, siapa yang akan merawat neneknya kalau dia tiada. Tapi tunggu, serigala raksasa itu tiba-tiba membeku. Sebuah pedang entah dari mana menancap tepat di sebelah telinganya. Monster itu langsung tumbang seketika. Kim shock berat
Dia benar-benar bingung bagaimana dirinya masih bisa bernapas sekarang. Nah, untuk mengerti kegilaan ini, kita mundur sedikit ke belakang. Saat Kang tergores cakar, wanita misterius ini menunjuknya. Dia bilang Kang dulunya adalah iblis di kehidupan masa lalu. Dan itulah alasan nasibnya sekarang selalu sial terus. Jelas protagonis kita bingung total. Dia bahkan tidak paham kenapa masih bertahan dari pukulan itu. Wanita itu dengan santai menyentuh cakar raksasa di sana. Dan, puff, senjatanya hancur bagaikan kertas. Kang meraba perutnya sendiri. Dan sadar, lukanya sudah sembuh total seakan tak pernah terjadi apa-apa. Tentu saja Kang langsung protes. Bertanya apa maksud semua ini, dan apakah pendengarannya rusak. Dia mengulang bahwa Kang dulunya iblis. Lalu kilasan masa lalu muncul, memperlihatkan wujud asli protagonis kita yang sungguh luar biasa. Epic, Kang masih mencerna semuanya. Tapi cewek ini dengan santai bilang kalau mau percaya atau tidak, itu Cersei. Namun dia memperingatkan satu hal penting. Kalau Kang tidak segera membersihkan karma masa lalunya, dia takkan pernah bisa hidup dengan tenang. Tapi tenang saja, dengan lulus ujian ini, semua dosa masa lalunya akan terhapus bersih. Belum lagi, ada banyak hadiah menanti sesuai tingkat kesulitan ujian tersebut. Intinya, dia harus ambil misi ini. Ini satu-satunya jalan pintas menuju akhir hidup yang bahagia. Dia berlari mendatangi protagonis yang masih super bingung. Lalu berseru, waktunya kita mulai ujian pertama, sekarang juga! Misi utamanya simple, kawal Hunter Kim Chunik keluar dengan selamat dari dunia gila tempat mereka terjebak. Kang langsung menyuruhnya diam. Jangankan misi, melawan monster rendahan saja mereka sudah hampir tamat tadi. Jadi, solusi apa sekarang? Wanita itu memotong keluhannya sambil mengeluarkan daun biru bercahaya. Mistis dan berkata, ini dia, hadiah awal untuk misi kita. Perhatikan baik-baik, kita kembali ke momen kritis Kim tadi. Protagonis kita melesat maju menantang monster itu dengan pedang terhunus. Dua Nule langsung menguncinya sebagai target. Satu bahkan memegang kayu besar. Saat mereka menerjang, Kang membuka penutup sebuah benda rahasia. Energi sihir luar biasa meledak keluar. Sihir itu melilit pedang Kang, mengubah bilahnya menjadi senjata epik yang ketajamannya benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Berbekal kekuatan baru ini, Kang tak ragu menyerbu, mengangkat perisai untuk memblokir serangan brutal musuh. Gerakannya bagai kilat di medan tempur, menghindari setiap serangan dengan kelincahan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Momen puncak tiba, dia meluncur tepat di bawah monster itu lalu menebas ke atas. Tebasan sempurna menembus tubuh Nule itu. Monster itu melolong keras, dan Kang langsung mengambil kesempatan emas ini untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Matanya menyala penuh tekad. Dia menekan pedangnya masuk dengan 100% tenaganya. Musuh malang itu panik menahan dorongannya menggunakan cakar besar. Sayang sekali, dia terlalu lambat. Monster itu langsung roboh menghantam tanah dan tamat tidak akan pernah bangkit lagi. Meski lengannya sedikit tergores cakar, Kang bisa bernapas lega karena satu ancaman besar sudah berhasil dibereskan. Tapi awas, di detik lengah itu, Nule kedua nyaris melahap tubuh protagonis kita. Untung dia lolos. Tapi kalian pasti ikut panik melihat pedang Kang masih menyangkut di musuh. Pertama, padahal dia butuh senjata itu untuk menang. Suara wanita misterius itu menggema, mengingatkan bahwa ujian gila ini memang dirancang untuk mempertaruhkan segalanya. Dan Kang tidak boleh lupa itu. Tak ada pilihan. Dia mencabut belati kecil dan bersiap menyambut monster itu. Kang melompat berani, bahkan memprovokasi musuh untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Dia menangkis benturan cakar kuat itu. Gara-gara lengannya terluka, belatinya hampir saja terlepas jatuh. Dengan sisa tenaga, dia menggenggam erat belatinya, mengincar titik vital Nule, lalu menusuknya dengan seluruh kekuatan yang ada. Binatang buas itu tumbang seketika. Kang akhirnya bisa sedikit menarik napas panjang tanda lega. Tunggu! Kim masih butuh bantuan. Kang langsung tancap gas berlari mencabut pedang epiknya yang tertinggal di monster pertama tadi. Begitu terlepas, dia langsung melempar pedang itu sekuat tenaga, tepat sasaran mengenai musuh yang sedang mencengkram Hunter Kim. Beres hanya dengan satu tebasan, Kang roboh kelelahan menatap Kim. Wah, kalian setuju kan kalau aksi penyelamatan tadi benar-benar bikin merinding? Temani aku di sini, kita akan melihat Kang mendapat pesan bahwa ujiannya selesai dan sebuah hadiah epik menantinya. Pemuda itu pingsan kelelahan, lalu terbangun kaget karena seseorang menampar pipinya keras-keras dan menyuruhnya cepat bangun. Saat adegan berganti, kita melihat seorang wanita yang kelihatan sangat tidak sabaran, bahkan sudah mengangkat tangan siap memukul kalau Kang masih tidur. Kang masih setengah sadar,
Tapi gadis itu melempar selembar kertas kepadanya sebagai hadiah karena berhasil menuntaskan misi gila tadi. Kang jelas kebingungan. Bertanya kenapa hadiah sehebat itu cuma selembar kertas biasa. Gadis itu malah marah besar, menyuruhnya bersyukur karena dia sudah repot-repot mencetak kertas itu. Khusus untuk si jagoan kita, tiba-tiba boom, kertas itu berubah wujud jadi layar sistem canggih. Gadis itu ikut melongo dan mengakui kalau zaman sekarang sudah berubah. Sebelum pergi, dia mengingatkan Kang kalau misinya belum beres sama sekali dan melarangnya pingsan. Sembarangan lagi di lain waktu. Kemudian dia sekadar mengucapkan selamat tinggal dan langsung menghilang pergi. Kang mengecek layar hadiahnya dengan penasaran. Dan sadar, dia baru saja memborong banyak kemampuan baru sekaligus. Perhatikan baik-baik bagian ini. Ada skill penyembuhan bintang 3 yang mengorbankan sedikit poin kesehatan demi efek pemulihan. Yang gila-gilaan. Lalu ada kemampuan evolusi super keren yang melipat gandakan pertahanannya. Sistem bilang saat poin kekuatan sucinya sentuh angka 50, dia akan berevolusi ke tingkat selanjutnya. Pemuda kita paham betul, mayoritas hunter amatiran cuman punya skill bawaan bintang 1. Kelas D ke atas bisa pamer skill bintang 2, dan bintang 3 itu ibarat jackpot khusus orang yang paling hoki. Tidak heran, dia girang bukan main. Jerih payahnya terbayar lunas dengan skill overpower ini. Tunggu dulu Kang. Baru ingat ucapan gadis tadi. Misinya belum selesai karena dia masih harus mengawal Kim keluar dari tempat berbahaya ini dengan selamat. Dia buru-buru menghampiri temannya yang terkapar. Merasa bersalah parah karena saking asyiknya melihat hadiah, sampai melupakan sahabatnya sendiri. Dia cemas sahabatnya itu mungkin takkan terselamatkan. Kondisi Kim benar-benar kritis sekarang. Kang sadar waktunya tak akan cukup untuk membawa temannya itu ke rumah sakit tepat waktu. Syukurlah Kang langsung teringat skill healing barunya. Inilah alasan kenapa sistem memberinya hadiah itu sekarang. Sambil menenangkan Kim agar tetap kuat, Kang langsung merapalkan sihir penyembuhan super itu ke tubuhnya. Luka parah akibat serangan Nule langsung tertutup sempurna berkat sihir baru Kang. Setelah itu, adegan melompat jauh keluar menuju kantor pusat manajemen para hunter. Terlihat si penyihir pengkhianat berjalan angkuh menyusuri lorong. Menggerutu kesal, kenapa para atasan mendadak memanggilnya ke ruangan ini. Pria sok hebat ini masuk seenaknya. Menuntut mereka bicara cepat karena jadwalnya sangat padat hari ini. Tapi begitu dia melangkah ke dalam, Munsumon langsung dihadang beberapa hunter elit. Mereka menatap tajam dan bilang ada masalah serius soal misi terakhir yang baru saja dia jalani. Kalian pasti bisa menebak reaksinya kan? Moon terkejut setengah mati saat menyadari Kang juga duduk di sana dengan selamat tanpa ada luka. Sedikit pun. Para petugas menyuruh Moon duduk tenang. Tapi si pengecut itu malah nekat kabur lewat pintu keluar. Alhasil, para penjaga langsung memberi perintah penahanan. Dia lari kencang menyusuri lorong, tapi langsung dibanting jatuh oleh seorang huntress tangguh. Wanita itu membentaknya karena tega membuang rekan timnya di misi terakhir kemarin. Sang huntress menegaskan bahwa seorang komandan yang sengaja mengorbankan rekannya di dimensi lain sudah melakukan kejahatan fatal. Moon terus saja mengelak, menantang balik apa mereka punya bukti kuat kalau dia sengaja meninggalkan para pemula itu. Sendirian, huntress itu langsung menyalakan layar dan skakmat. Semua tindakan pengecutnya terekam jelas. Dia tidak punya celah untuk kabur. Rekaman itu membuktikan saat mantranya gagal, dia langsung lari terbirit-birit. Ini akan jadi barang bukti telak di pengadilan hunter nanti. Moon keringat dingin melihat bukti itu. Sementara di ruang sebelah, Kang duduk santai mendengarkan semua kepanikan si pengkhianat. Huntress itu menemui Kang, lalu mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan videonya. Menjelaskan bahwa rekaman ini sangat krusial untuk menutup kasusnya. Dia juga bersimpati karena Kang pasti melewati momen yang sangat mengerikan di sana. Menurutnya, kasus saling menyingkirkan antar hunter di dimensi lain memang sering terjadi. Tapi menemukan bukti rekaman sejelas ini benar-benar langkah yang langka. Sambil tersenyum lega, Kang bilang dia memang selalu merekam setiap misinya. Keputusan yang sangat cerdas untuk melindungi dirinya sendiri hari ini. Sang narator menjelaskan betapa mudahnya bagi seseorang untuk menyingkirkan saingannya tanpa jejak. Di dalam dimensi lain, itulah sebabnya para hunter elit selalu memilih rekan party mereka dengan super hati-hati. Dalam kasus Moon, dia panik brutal saat serangannya meleset dan langsung kabur menyelamatkan diri. Tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Bagi Moon, mereka cuma tameng. Tapi kau dan aku, tahu kan? Pengkhianat picik seperti dia akhirnya kena batunya juga. Sini kumpul. Kita mulai petualangan luar biasa dari rekaman ini.
Dia sadar MC kita jauh lebih hebat dari sekadar tanker tingkat F biasa. Lalu heran, kenapa dia masih bertahan di posisi itu? Kalau saja dia masuk militer, dia pasti dapat senjata canggih buat membasmi para monster. Tapi MC kita dengan santai bilang kalau senjata api itu payah buat ngadepin monster berarmor tebal. Lagi pula, hidupnya sudah penuh dengan kesialan bertubi-tubi. Jadi dia ogah banget ambil risiko aneh-aneh pakai senjata api. Intinya sih, dia cuma mau berkembang jadi hunter tangguh dengan gaya khasnya sendiri. Obrolan selesai, dan MC kita pun cabut dengan santai. Berharap si Moon itu membusuk saja di dalam penjara sana. Tiba-tiba, di jalan dia papasan sama Kim. Pria itu langsung berlutut heboh. Nangis berterima kasih karena MC sudah menyelamatkan nyawanya. Kita kilas balik sebentar ke beberapa hari lalu. Saat Kim baru saja terbangun di ranjang rumah sakit setelah diselamatkan MC, ingatannya perlahan kembali. Dan sebelum pingsan, dia jelas banget melihat Kang bertarung gila-gilaan melawan para monster demi dirinya. Kim pun sadar. Harusnya dia sudah tiada di sana. Dia benar-benar bingung gimana MC bisa menang telak dan kenapa repot-repot menyelamatkan nyawanya. Lamunannya buyar saat mendengar suara neneknya yang panik luar biasa melihat kondisi cucunya. Neneknya langsung mengomel, menangis bertanya kenapa cucunya nekat mengambil misi sebahaya itu. Apa dia sudah gila dan mau tiada meninggalkannya juga? Kim panik menyuruh neneknya tenang demi tekanan darahnya dan bilang dia baik-baik saja. Tapi neneknya membalas, kalau kondisinya sekarang sudah mirip tengkorak hidup. Kim tersenyum sedih bilang yang penting dia selamat. Tapi neneknya membalas, kalau sang nenek tiada duluan pun tidak masalah karena penyakitnya. Asalkan Kim berjanji untuk berhenti total mengambil misi super nekat itu. Momen itu membuat Kim teringat semua kenangan manis mereka. Dan betapa dia cuma ingin hidup tenang serta bahagia menemani neneknya. Sang nenek pun memeluknya erat sambil menangis pilu. Memohon agar cucunya berhenti mempertaruhkan nyawa berharga itu. Oke, kita kembali ke masa kini. Kim masih ada di jalanan, terus membungkuk di depan MC kita, dan bikin heboh orang lewat. Kim tak henti berterima kasih. Sementara MC kita membalas sok keren kalau di dimensi lain. Kerja sama tim adalah segalanya. Jadi tentu saja, dia wajib menolong nyawa rekan setimnya. Kang malah merendah. Bilang dia juga panik kok, dan bukan pahlawan gagah berani seperti bayangan Kim. Tapi tatapan memuja dari pria itu justru bikin MC kita merinding canggung. Sampai dia memintanya buat berhenti. Lagi pula MC kan tidak mungkin jujur kalau dia menolong murni demi misi sistem. Dan tidak menyangka bakal ketemu orang ini lagi. Saat MC kita mencoba kabur pelan-pelan, Kim langsung menahannya dan memaksa ingin membalas budi. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Tiba-tiba ada suara sistem yang misterius bergema di kepalanya. Sistem menjengkelkan itu langsung memberinya ujian baru, menjelaskan dengan detail soal penyakit nenek Kim, dan memaksa MC kita menyumbangkan 150 juta won untuk biaya operasi. Mendengar nominal gila itu, MC kita langsung pusing dan bergumam, ngapain juga dia harus repot membantu pria ini. Lalu sistem itu menggoda dengan hadiah skill bintang 1 yang super baru dan langka. MC pun mengecek saldo tabungannya, dan tersenyum getir, uangnya ternyata cukup. Sayangnya, itu adalah seluruh hasil keringatnya yang dia kumpulkan susah payah selama bertahun-tahun. Dia jelas sangat galau berat. Mengingat itu adalah satu-satunya harta kekayaannya saat ini. Tapi karena sistem cerewet, itu bilang donasi ini bakal membersihkan karmanya. Dia pun nekat menurutinya. Suara misterius itu juga memperingatkan karena dia sudah terlanjur menginjakan kaki di jalur ujian ini. Kalau dia sampai mundur sekarang, semua hadiahnya bakal hangus dan karmanya memburuk hingga dia bisa koma seumur hidup. Ngeri banget kan? Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? MC kita benar-benar terjebak dan wajib menamatkan misi ini. Dia menghibur diri, berpikir walau hadiah yang didapatkannya nanti sangat kecil. Tapi menolak artinya menutup akses ujian di masa depan selamanya. Dia mulai membayangkan betapa kayanya profesi seorang hunter tingkat tinggi. Kalau dia sukses jadi hunter luar biasa, uang 150 juta won itu pasti balik dalam sekejap mata. Lagi pula, dengan statusnya yang masih hunter tingkat F payah ini, dia bahkan dilarang keras masuk ke pasar rahasia hunter. Jadi, mengantongi satu skill baru saja sudah jadi keuntungan yang lumayan banget. Setelah mikir panjang lebar, dia akhirnya menelepon asosiasi, mentransfer uangnya, dan bersiap menerima skill misterius yang masih dirahasiakan ini. Ujian baru pun dimulai. Percayalah, kalian wajib banget lihat kejutan apa yang menunggunya di depan sana. Ayo,
Ikut bersamaku. Penguji menjelaskan ujian ini berlangsung di realitas virtual untuk membuktikan kemampuan tempur mereka yang sesungguhnya. Setiap karakter sudah dikunci dengan kelas dan peran yang spesifik. Fokus utamanya cuma satu. Selesaikan misi sesuai peran itu. Jadi, protes soal karakter yang didapat hanya buang waktu saja. Penguji menekankan, kalau kamu memang jago, karaktermu pasti punya semua bekal untuk menuntaskan misi dengan sempurna. Tapi kalau sampai gagal, jelas itu murni kesalahanmu sendiri. Nama jagoan kita pun dipanggil. Kebetulan atau takdir, dia ternyata langsung ditugaskan menjadi seorang tanker untuk kelompoknya. Misinya, bertahan hidup dari amukan para Nule selama 5 menit. Sesuatu yang jujur saja sudah pernah dia lakukan. Sistem langsung memberinya pedang dan perisai. Dengan semua stat karakter dikunci mati di angka 30, penguji mengucapkan semoga beruntung, lalu melemparnya masuk ke dalam arena simulasi. Di dalam sana, 4 monster Nule sudah menunggu. Mata mereka menatap tajam, bersiap untuk melancarkan serangan kejutan. Saat penguji asik menonton dari luar, jagoan kita malah merenung, mengingat betapa susahnya dia berlatih demi menaikkan sedikit statnya. Dan sekarang, stat aslinya akhirnya menyentuh angka 30. Persis seperti tes ini. Tepat saat dia memikirkan hal itu, salah satu penguji mulai memperhatikannya dengan serius. Perhatikan baik-baik bagian ini. Dia baru saja mendapat skill Guardian Shield. Ini momen paling pas untuk menguji kekuatan aslinya secara langsung. Kawanan Nule menerjang maju, tapi jagoan kita tetap tenang, meski nyaris saja digigit oleh salah satunya. Dia berhasil menahan gigitan itu pakai perisainya. Namun tiba-tiba, monster lain melompat dan mencakar dari arah belakang. Dengan refleks luar biasa, dia melompat di detik terakhir. Benar-benar nyaris lolos dari tebasan langsung ke wajah. Monster buas itu akhirnya jatuh menghantam tanah. Tanpa ragu, dia mendekat lalu menendang keras rusuk makhluk itu. Monster tersebut terpental jauh dan langsung menabrak temannya sendiri. Serangan kejutan datang dari atas, tapi dia sangat waspada. Langsung bertahan memakai pedang dan perisainya. Dia baru sadar, punya semua stat karakter di angka 30 ternyata adalah sebuah keuntungan besar. Karakter virtual ini terasa jauh lebih kuat dan gesit dari tubuh aslinya. Jika digabungkan dengan pengalaman bertarungnya yang hebat, jagoan kita bisa menghadapi para Nule dengan gila kali ini. Sekali lagi menarik perhatian para penguji, seorang operator sampai memuji kemampuannya. Insting dan caranya bereaksi terhadap situasi benar-benar sangat luar biasa mengesankan. Dari seluruh kandidat yang ada, dia adalah yang paling berbakat. Padahal dia hanya memainkan peran seorang tanker. Jagoan kita terus beraksi menangkis semua serangan monster Nule itu menggunakan perisainya. Di tengah kekacauan, dia membanting satu monster sampai terlempar jauh. Tentu saja itu malah bikin makhluk itu makin mengamuk. Sialnya, monster itu melihat 3 karakter NPC lewat, ia langsung mengabaikan jagoan kita dan berbalik mengejar mereka. Penguji bilang ujian tanker ini juga menilai cara melindungi sekutu. Pasti kalian juga penasaran kan? Apa jagoan kita ini sadar ada NPC di sana? Nule ganas itu langsung menerkam mereka. Namun tepat saat itu, skill Guardian Shield miliknya diaktifkan. Seketika memancing semua amarah para Nule agar fokus kepadanya. Hebatnya, dia sukses menahan ketiga serangan fatal itu. Salah satunya berhasil dia tahan dari arah belakang memakai pedangnya. Para penguji melomo kaget. Di saat bersamaan, sang protagonis sadar kemampuan ini memang dirancang untuk mengalihkan agresi musuh kepadanya. Dia merasa sistem ini seolah memaksanya bermain layaknya pahlawan, mengorbankan diri sendiri demi keselamatan kelompok sambil membersihkan karmanya. Peran tanker itu nyata, berdiri di garis depan sebagai perisai. Kalau ada yang salah, merekalah yang akan jatuh pertama kali. Makanya, wajar kalau permintaan untuk posisi tanker ini selalu sangat tinggi. Dulu banyak orang rebutan menjadi tanker karena bayaran yang ditawarkan sangat fantastis. Namun seiring berjalannya waktu, profesi ini mulai dihindari karena risikonya terlalu besar. Risiko besar membawa imbalan yang sama besarnya. Dan bagi protagonis, ini adalah sebuah pekerjaan yang super sempurna. Ini jelas jauh lebih seru daripada harus pusing memikirkan kehidupan birokrasi dan urusan administrasi seperti pekerjaan pada umumnya. Gaya hidup aksi begini jauh lebih cocok. Saking asyiknya melamun, dia bahkan tidak sadar kalau ujiannya sudah selesai. Dan monsternya lenyap. Prioritas utamanya sekarang adalah segera naik level dan meninggalkan peringkat. F yang menyebalkan itu. Di level ini,
Dia tidak bisa ikut penyerbuan tinggi. Dan dia ingin menghapus reputasi buruk sebagai amatiran. Lalu dia menatap layar hasil akhirnya. Kalian dan aku pasti sepakat. Wajah kaget semua orang di ruangan itu benar-benar pemandangan epik. Ayo, kita saksikan bersama skor S+ sempurna ini. Di markas Asosiasi Hunter, seorang penguji galak terus saja menggagalkan banyak peserta dan bahkan mencaci mereka semua sangat menyedihkan. Dia mendengus kesal karena orang-orang ini bahkan gagal di tes dasar. Lalu mempertanyakan niat awal mereka saat berani mendaftar. Penguji itu dengan sinis bertanya apakah mereka sama sekali tidak tahu diri. Baginya, medan pertempuran jelas bukan taman bermain anak-anak. Saat mengomel begini, bayangan trauma masa lalunya mendadak kembali menghantui pikirannya. Namun lamunannya langsung buyar ketika sebuah berkas unik sukses mencuri perhatiannya. Dia sungguh terkejut membaca catatan sang karakter utama kita. Pemuda itu menunjukkan postur ideal seorang tanker tanpa menerima satu pukulan pun selama tes. Berlangsung! Lebih gilanya lagi, dia melindungi semua rekannya dengan sangat ahli setelah sengaja memancing semua monster ke arahnya sendiri. Dan asal tahu saja, itu adalah level tertinggi yang diharapkan untuk ujian dasar. Tiba-tiba penguji itu dipanggil oleh anggota staf yang lain. Dan dari sini kita akhirnya tahu kalau dia juga seorang ketua tim. Mari kembali ke tes. Seorang hunter wanita mulai menjelaskan. Pada fase berikutnya, para peserta akan dibagi ke dalam tim beranggotakan 5 orang. Dan 2 tim akan menjalani ujian tempur. Sekarang perhatikan aturan mainnya dengan baik. Mereka akan dilempar ke zona peringkat E. Dan wajib menumbangkan seluruh monster di sana. Cuma yang tampil memukau, yang bakal maju ke tahap selanjutnya. Setiap orang akan dikirim secara acak menuju zona tersebut. Dan lucunya, mereka baru bisa melihat wajah rekan timnya setelah mendarat di lokasi. Posisi ketua tim juga dipilih secara acak. Sang hunter wanita pun mulai mengumumkan nama para ketua. Tim pertama akan langsung dipimpin oleh cowok berambut pirang yang bernama Min Hayong. Tim kedua dipimpin oleh anak laki-laki bernama Joe Hemble. Dan sungguh, tak ada yang paham bagaimana dia bisa duduk di posisi itu karena dia sudah basah oleh keringat dingin. Akhirnya kedua ketua ini memutuskan bermain batu, kertas, gunting untuk memutuskan siapa yang berhak memilih anggota duluan. Min Hayong keluar sebagai pemenang dan langsung maju memilih anggota tim pertamanya. Dia yakin pilihan pertamanya wajib seorang tanker. Joe pun langsung menimpali bahwa memiliki pertahanan depan yang kokoh, jelas akan mempermudah jalannya serangan. Asalkan semua anggota lainnya bisa menguasai peran masing-masing. Sesuai rencana, Min Hyong menunjuk seorang pria super kekar sebagai tanker andalan timnya. Kini tiba giliran Joe. Dia makin gugup menyadari hanya tersisa 2 kandidat. Dia menatap jagoan kita dengan ragu. Lalu bertanya, apakah cowok sekurus ini benar-benar seorang tanker sejati? Tapi setidaknya, punya seseorang penahan serangan jauh lebih baik daripada tak ada sama sekali. Jadi Joe akhirnya memilihnya. Proses pembentukan tim berlanjut sebentar hingga formasi mereka akhirnya rampung dan tim pun lengkap. Penguji menegaskan bahwa dalam pertarungan nyata, tak ada yang akan melindungi mereka. Jadi mereka wajib memanfaatkan waktu istirahat 30 menit ke depan untuk bersiap menghadapi ujian sekaligus saling mengenal. Tim Min Hayong merayakan keberhasilan mereka mendapat barisan pertahanan yang solid. Dan sang ketua meyakinkan jika semua orang fokus pada tugasnya, semuanya akan baik-baik saja. Dan mereka pun mulai menyusun strategi tempur. Kalian pasti bisa menebaknya kan? Di tim jagoan kita, segalanya kacau balau dengan suasana yang luar biasa suram. Melihat ketuanya terlalu gugup untuk bicara, jagoan kita mengambil inisiatif dan bertanya apakah mereka juga akan menyusun sebuah strategi. Mendengar sentilan itu, Joe berseru canggung. Dia berusaha keras membakar semangat timnya sambil bertanya apakah ada yang sudah punya ide. Saat mereka mengobrol, penguji galak tadi masih terus mengawasi MC kita. Dia mengomentari rentetan kegagalan di masa lalu karakter utama kita. Menilai kalau anak ini punya potensi tapi kurang berbakat. 30 menit akhirnya habis. Dan suara pengumuman tanda ujian dimulai pun menggema. Adegan langsung melompat ke arena simulasi virtual, di mana kita melihat tim Min Hayong perlahan menyusuri sebuah padang rumput hijau. Mereka semua telah mengenakan zirah sesuai kelas tempur yang ditugaskan. Tiba-tiba saja, tanker mereka berteriak, menyuruh semuanya menghindar. Musuh misterius melompat entah dari mana, dan langsung menghantam perisainya dengan brutal. Min Hayong langsung berteriak menyuruh timnya mengatur formasi. Ada segerombolan orc bersenjata lengkap yang mendadak muncul menghadang jalan mereka. Sang tanker langsung memicu skill Iron Body miliknya. Pertahanannya melonjak tajam.
memungkinkannya terus menahan gempuran liar dari para orc tersebut. Min Hayoung benar-benar membuktikan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Yang hebat! Dia menyuruh healer untuk memberikan kekuatan tambahan dan memulihkan tanker. Lalu memerintahkan sisa timnya membalas serangan para orc. Sang pemanah melepaskan anak panahnya. Tapi orc itu dengan santai menangkis serangan hanya dengan tangan kosong. Ternyata itu murni sebuah pancingan belaka. Sang pendekar pedang melesat masuk dari sudut bawah dan langsung menebas, mematikan. Senjata saling beradu. Pastikan kalian terus menonton kelanjutannya. Ayo mulai. Coba kalian lihat orc ini. Diam-diam mau tebas si pendekar pedang pakai kapak besarnya. Untungnya si tanker sadar. Dia langsung aktifkan Gordian Shield. Jurus andalan yang persis dipakai MC kita tadi. Fokus monster kapak itu langsung beralih. Dia menyerang balik. Memicu benturan super keras antara kapak raksasa dan perisai kuat si tanker. Gila, dua orc lagi ikut campur. Ketiga monster itu mengeroyok si tanker sekaligus. Dia pun harus berjuang habis-habisan menahan hantaman bertubi-tubi mereka. Min Hayoung berpikir cepat. Di luar memang kelihatan seperti mereka sedang terpojok parah. Tapi selama ada buff dan heal dari tim healer, pertahanan mereka pasti aman sedikit lebih lama. Kesempatan emas. Dia dan si pemanah maju untuk menyergap kawanan orc itu. Awalnya semua berjalan mulus. Sampai sebuah auman keras dari kejauhan terdengar. Min Hayoung pun langsung membeku kaget. Bingung parah, otaknya ngeblank total. Perhatikan baik-baik saat dia menoleh. Segerombolan orc berarmor lengkap datang. Dia menghitung cepat. Gila, ada 8 monster lagi yang siap menyergap. 3 monster pertama tadi ternyata cuman tim pengintai. Sambil menebas satu musuh, dia langsung lari dan menyuruh semuanya mundur cepat ke belakang si tanker. Si tanker bernama Jumsu ini sudah berjuang setengah mati menahan 3 orc sekaligus. Saking kerasnya pukulan, perisainya nyaris saja hancur berantakan. Healer panik dan berteriak, Jumsu harus tahan garis depan. Atau mereka semua bakal tamat saat itu juga. Kau dari sana, para penguji santai memantau lewat drone pengawas. Salah satu penguji akhirnya mengambil mikrofon dan mulai memberi pengarahan langsung kepada para peserta. Penguji itu menegaskan satu fakta penting yang sering banget diremehkan peserta ujian. Peringkat pemerintah itu bukan cuma buat ajang pamer, tapi murni untuk mengukur batas keahlian asli para hunter. Warga mempercayakan misi tingkat E kepada hunter tingkat E. Ya, karena kapasitas mereka memang dirancang untuk itu. Jadi kalau tanker kelas F sampai kewalahan melawan Orer, itu sangat wajar. Andai dia mampu menumbangkan semua monster itu sendirian, pasti dia sudah ikut ujian untuk peringkat di atas E. Intinya, satu orang hebat saja tidak akan pernah cukup untuk menaklukkan simulasi ini. Kerja sama tim adalah segalanya. Min Hayoung yang ngos-ngosan menyadari ucapan penguji itu sangat benar. Kalau sampai si tanker tumbang, mereka semua dipastikan gagal total dalam ujian ini. Dia langsung menyuruh para healer mengerahkan seluruh energi untuk menjaga si tanker tetap bertahan. Dan selama formasi itu terjaga, regu penyerang akan bergerak cepat, mengapit gerombolan orc dari belakang. Min Hayoung langsung melesat dan menebas orc dengan pedang besarnya. Wow, dia nyaris saja kena serangan balik yang berbahaya. Di sisi lain, sang tanker terus dihajar sampai perisainya nyaris hancur. Pertempuran makin sengit. Si pemanah terus menembak jitu untuk memecah fokus orc. Sementara para healer bekerja ekstra keras. Usaha mereka benar-benar tidak main-main. Boom! Tes akhirnya selesai dan mereka berhasil keluar dari simulasi. Sang tanker yang keluar duluan langsung jatuh berlutut. Tubuhnya penuh luka dan dia langsung pingsan. Semua peserta syok melihat kondisinya. Seorang tim medis langsung berlari memberi pertolongan pertama. Sementara sisa anggota tim terkapar kelelahan. Ya, setidaknya mereka mendapat tepuk tangan karena lulus ujian. Saat tanker itu dibawa pakai tandu, pengumuman berbunyi, kini giliran tim MC kita yang maju. Bayangkan ada di posisi Joe sekarang. Dia cuma bisa terpaku dan cemas. Apa kelompoknya bakal selamat? Mereka melangkah masuk portal dan mendarat di kawasan rawa becek. Joe makin panik karena sadar tanker mereka ini kelihatan jauh lebih lembek dari tim tadi. Masalahnya, dia terpaksa ditaruh di posisi paling depan. Kekhawatiran ini ternyata menyebar. Semua anggota tim tampak memasang wajah tegang yang sama sambil susah payah menerjang jalanan. Berlumpuh. Di tengah ketegangan, MC kita justru sangat fokus. Tiba-tiba, hentakan keras. Suara injakan tanah yang super keras menggema entah dari mana. Joe berteriak histeris. Dia menyuruh semua orang segera bersiap dan menjaga formasi. Sementara tangannya sendiri sibuk menarik anak panah. Dan kejutan datang.
seekor goblin bersenjata tajam melompat tinggi dan langsung mendarat keras di tengga lumpur. Situasi pelik ini sepertinya bakal jauh lebih parah. Benar saja. Kaki seluruh anggota tim pelan-pelan mulai tersedot masuk ke dalam lumpur. Dari luar, penguji menjelaskan taktik dasar. Seorang hunter pro biasanya wajib membaca situasi medan perang dengan sangat teliti sebelum bergerak. Tapi simulasi ini beda. Waktu mereka habis, dan setiap peserta dituntut bisa beradaptasi instan di tengah serangan lingkungan rawa. Sementara goblin ini lincah banget tanpa halangan lumpur. Sadar situasinya krisis. Para peserta panik, mencoba mundur. Tapi sebuah serangan kejutan datang. Goblin nakal itu melompat dengan pisau, siap menyobek siapa saja. Brak! Pisau itu membentur perisai baja. Keren bangke ternyata Kang. Dengan sigap, melompat ke garis depan dan memblokir serangan fatal itu. Dia balas menusuk goblin itu mundur dan terluka. Kang menyuruh timnya untuk tetap tenang. Nah, menurut kalian, apa tim MC kita sanggup menangani ini? Satu goblin menarik busur. Jagoan kita menangkis panahnya dengan pedang. Lalu langsung sadar kalau para monster ini sedang mengatur serangan gabungan yang rapi. Saat dilihat lagi, ternyata ada seekor hobgoblin yang diam-diam mengendalikan pasukan dari kejauhan. Tapi tenang, kalian dan aku tahu dia pasti punya jurus pamungkas yang paling pas untuk ini. Boom! Ia langsung mengaktifkan skill Guardian's Will yang bikin pertahanan dan regenerasi darahnya meledak sesuai jumlah musuh. Kekuatan luar biasa ini sukses mementalkan semua goblin ke udara tanpa perlu banyak gaya sama sekali. Para penguji dan rekan satu timnya cuma bisa melongo melihat pemandangan gila di depan mereka itu. Joe langsung teriak menyuruh semuanya serang barengan. Mereka maju tanpa membuang sedetik pun waktu berharga. Satu persatu goblin itu berhasil mereka tumbangkan. Tim sangat termotivasi. Tapi tokoh utama kita mulai sadar kalau efek skillnya menurun. Seiring berkurangnya musuh. Pertahanan dan regenerasinya makin melempem begitu, pasukan lawan makin sepi di medan pertempuran. Dia merasa kemampuannya ini sangat unik, tapi ancaman belum kelar. Tanah tiba-tiba bergetar hebat. Dan ia langsung berteriak menyuruh semua temannya untuk mundur sekarang juga. Sigap, perisainya diangkat tinggi untuk menahan benturan. Gila, ternyata itu adalah serangan super brutal dari seekor orc level tinggi yang menakutkan. Aneh banget, ngapain orc tingkat D nyasar ke zona level E begini? Seluruh tim langsung panik dan yakin kalau sistem ujian ini pasti sedang kacau balau atau error. Pegang erat-erat. Perhatikan momen ini. Saat yang lain panik mundur, jagoan kita justru melihat S-Man sedang duduk santai di atas bahu orc itu. Jagoan kita jelas kebingungan melihatnya tiba-tiba nangkring di sana. Di ruang pantau, para penguji pun sama sekali tidak menyadari kemunculan monster raksasa ini. Mereka menelepon hunter pengawas ujian. Hunter itu bersumpah sudah mengecek area 3 kali dan sama sekali tidak menemukan jejak orc. Nyasar itu sebelumnya, hunter dan timnya memutuskan menghentikan ujian sekarang juga. Mereka ogah melihat kejadian tragis peserta ujian yang bertumbangan terulang lagi kali ini. Tapi penguji yang penasaran dengan jagoan kita malah menyuruh mereka tahan dulu dan pantau situasinya. Penguji berkacamata menganggapnya gila. Media sedang mengintai mereka habis-habisan semenjak insiden parah. Gugurnya para hunter tangguh di ujian yang lalu. Hunter itu, yang bernama Kim Young-man, mencoba menenangkan dan bilang dia paham risikonya. Tapi dia sangat yakin dengan keputusannya dan pantang mengambil langkah ceroboh tanpa perhitungan matang. Dia bahkan janji, kalau situasinya makin parah, dia sendiri yang bakal terjun langsung untuk membereskan kekacauan itu. Intinya, santai saja, dan biarkan tim peserta itu bertarung sedikit lebih lama lagi. Sayangnya, dua penguji lain menganggap ini candaan gila. Young-man kan pernah ditendang dari medan tempur gara-gara kelakuan nekat semacam ini. Apalagi sekarang taruhannya adalah nyawa peserta ujian yang bisa melayang. Si kacamata akhirnya setuju. Tapi memperingatkan Young-man wajib pasang badan kalau sampai ada kejadian fatal di sana. Balik ke arena. Usman, yang kelihatan baru melek santai, bilang, ini adalah ujian ketiga. Jadi sang jagoan wajib melindungi timnya. Kalau sampai ada yang jatuh di tangan orc, semuanya jadi tanggung jawab penuh jagoan kita. Kalian juga sadar kan? Suara itu cuma bergema di kepalanya. Gak ada satupun orang lain yang bisa melihat atau mendengar gadis itu. Penjelasan ditutup tajam. Kalau ada satu rekan yang gugur, seluruh karma buruk bakal langsung menghantam tokoh utama kita. Tapi tenang saja.
karena dia sudah pernah menghadapi neraka serupa. Ini pasti bisa diatasi dengan gampang. Belum sempat bertanya lagi, Osmond pamit, dia menyemangati jagoan kita lalu menghilang begitu saja. Tepat di tengah tebasan kapak raksasa si Orkia mengamuk. Nyaris banjir, serangan maut itu hampir mengincar wajahnya. Beruntung dia berhasil berkelit di detik terakhir, sampai kapak itu cuma menghantam lumpur. Kotor! Bakal jadi duel berat. Dia mengomel keras karena baru saja naik ke level E. Tapi sudah dipaksa melawan monster sekelas bos begini. Sambil mengutuk Asman, dia merasa semua orang ingin menyingkirkannya sebagai hukuman karma atas dosa di kehidupan masa lalunya yang kelam. Walaupun begitu, mundur bukanlah gaya sang jagoan. Dia menyuruh timnya bersiap menyerang selagi dia pasang badan menahan amukan ork raksasa itu. Sendirian. Perisai baja diangkat tinggi. Di depannya, sang ork mengangkat kapak raksasa, siap menghancurkannya dengan tenaga penuh. Begitu ork itu melangkah maju, lumpur menyiprat liar. Dan jagoan kita menguatkan kuda-kuda menanti benturan. Tiba-tiba dia berkelit di detik akhir. Pedang digenggam erat, dia melesat menyusup langsung ke kolong monster itu. Makhluk buas itu sadar dan langsung mengayunkan kapak dengan amarah meluap. Tapi, jagoan gesit ini memutar badannya dan menghindar sempurna. Gila! Kalian dan aku bisa merasakan tebasan angin kencang dari kapak itu, kan? Ikuti terus bersamaku. Karena satu pukulan dari ork raksasa ini saja, sudah pasti akan mengakhiri segalanya. Meski gemetar ketakutan, Joe menarik panahnya. Dia berteriak bahwa tanker mereka sedang berjuang mempertaruhkan segalanya. Jadi mereka wajib ikut bertarung. Sayangnya, mental semua orang di sana sudah lama hancur, lumpuh oleh rasa takut. Salah satu dari mereka bahkan panik dan bergumam. Apakah mereka sudah gila di tengah kekacauan ini? Pria pengecut itu malah menyalahkan sang protagonis. Dia bilang kalau MC kita tidak nekat maju, penguji pasti sudah menghentikan tes dan menyelamatkan mereka semua. Dia hanya diam mematung, kebingungan melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh pihak administrasi. Sementara itu, Youngman tampak diam-diam mengawasi seluruh kejadian. Joe melompat berani dan menembakkan panahnya ke kerumunan goblin. Aksinya itu sukses menumbangkan dua monster. Melihat itu, dua hunter lainnya mulai memberanikan diri. Salah satunya bahkan nekat mencabut pohon dan melemparnya lurus ke arah ork tersebut. Marah terkena panah Joe, monster raksasa itu berbalik dan mencoba menyerang mereka. Tapi serangannya langsung dipatahkan oleh protagonis kita yang menebas kaki ork tersebut. Meski dihujani serangan bertubi-tubi, ork ini menolak tumbang. Dia malah makin murka dan akhirnya meledak masuk ke dalam mode berserker. Protagonis kita sampai tak percaya monster level ini bisa menggunakan mode gila tersebut. Tapi perhatikan baik-baik bagian ini. Tanpa disangka, ork itu menyerang dengan kecepatan kilat. Dan kita bahkan tak bisa melihat nasib Kang sekarang. Youngman hanya menonton kaku. Sementara Joe berteriak histeris, memanggil nama protagonis kita. Setelah debu mereda, kita melihat MC kita telah terlempar sangat jauh akibat hantaman brutal itu. Baru saja mau bangkit, monster itu sudah muncul di depan matanya. MC kita terpaksa menahan pukulan pakai perisainya. Namun ork licik itu menggunakan tangan kirinya untuk menghantam MC dengan gagang kapak, membuatnya kembali tersungkur. Penguji berkacamata mulai panik. Berkata ini sudah kelewatan dan mereka harus turun tangan. Tapi Youngman tetap diam mengawasi. Hebatnya, protagonis berhasil lolos dari cengkraman maut itu. Dia meluncur mundur sambil mendaratkan tebasan telak ke kaki si monster. Karena staminanya sudah benar-benar terkuras. Skill aura penyembuhan milik protagonis otomatis aktif memulihkan HP-nya. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk menghilangkan rasa lelahnya. Saat teman-teman timnya panik menanyakan kondisinya, MC kita sempat goyah dan berpikir, apakah dia harus menyerah sekarang? Tapi setelah memeras otak, dia sadar satu hal. Kunci menangnya adalah menahan ork itu di satu titik. Jadi, dia mengumpulkan sisa-sisa tekad terakhirnya. Dia bersumpah akan menahan monster itu di sana sampai akhir, agar semua orang bisa pulang dengan selamat. Dia meneriaki teman-temannya untuk tidak cemas dan terus menyerang. MC kita meyakinkan mereka bahwa dia sanggup menahan sang bos di tengah kepanikan penguji dan kekacauan arena. Tim protagonis terus membombardir sang ork tanpa henti. Kang menyadari pergerakan ork itu mulai melambat karena kelelahan. Dia menyemangati semua orang untuk bertahan sedikit lagi, karena kemenangan sudah di depan mata. Tapi monster ini benar-benar keras kepala. Dengan sisa tenaganya, dia kembali melancarkan pukulan telak yang menerbangkan protagonis. Kini,
Tim sudah hafal pola serangannya. Mereka memanfaatkan setiap celah sempit untuk menghujani monster itu dengan skill. Setelah menerima ratusan serangan, orc itu akhirnya jatuh berlutut. Joe menghela napas lega. Yakin mereka sudah menang. Namun kejutan belum usai. Orc itu mengaum keras dan melemparkan kapak raksasanya dengan sisa tenaga. Terakhirnya, Joe menjerit menyuruh protagonis menghindar. Sementara Kang bersiap menahan benturan maut yang akan datang itu. Tapi tunggu dulu, kalian melihatnya juga kan? Kapak raksasa itu ternyata sama sekali tidak mengarah kepadanya. Kapak maut itu justru melesat lurus ke arah hunter penakut tadi. Saking kacaunya pertarungan, MC kita sampai lupa kalau pria berisik itu masih ada di sana. Melihat lintasan kapak itu, protagonis langsung panik luar biasa. Kalau ada satu orang saja yang tumbang, karmanya akan mendapat penalti parah. Dia langsung berlari secepat kilat menyelamatkan rekan setimnya itu. Sayangnya adegan terpotong. Dan kita dibiarkan menebak nasib mereka. Tiba-tiba, adegan beralih. Sang penguji berkacamata tampak membungkuk meminta maaf atas insiden itu. Dia mengakui itu kesalahan fatal pihak administrasi dan berjanji akan memberi kompensasi besar atas risiko nyawa yang mereka hadapi. Joe dan hunter lainnya langsung protes keras. Mereka tahu itu murni kelalaian sistem, tapi protagonis kita malah merasa bersalah. Mengira penalti karmanya yang memicu bahaya ini. Yang mengejutkan, Yang Man ikut minta maaf dan berjanji bertanggung jawab penuh. Tapi saat adegannya beralih lagi, dan tebak apa? Hunter pengecut itu muncul, hidup-hidup di belakangnya. Ini menyisakan misteri besar bagi kita. Apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik akhir tadi? Sini kumpul. Kita lihat momen penguji manggil karakter utama buat ngobrol empat mata. Kang langsung dibawa ke ruangan khusus, lengkap dengan sajian teh dan waffle lezat. Jung langsung nanya, apa benar dia rela jadi tameng hidup selama 6 tahun berturut-turut? Kang mengangguk santai mengonfirmasinya. Dia ngaku kagum banget sama cara Kang adaptasi. Sampai sempat mikir kalau pemuda ini emang beneran sekuat itu. Buat numbangin monster or peringkat D sendirian. Protagonis akhirnya paham kenapa tadi mereka buang-buang waktu tanpa bertindak. Bahkan, Asmoon juga nggak ikut campur. Pria ini langsung bahas intinya. Dia terang-terangan ngajak Kang buat gabung ke kelompok elitnya, yaitu pasukan ranger tempat dia bernaung. Dia jelasin kalau sekarang dia cuma lagi bertugas sebagai penguji aja. Tapi beberapa bulan lagi, dia bakal balik jadi ranger. Dan siap masukin nama Kang ke daftar rekrutmen kalau dia mau. Kang bisa langsung jadi anggota resmi, atau kalau mau lebih bebas, dia bisa kerja bareng Jung sebagai tentara bayaran lepas. Jung benar-benar terkesan. Dan sekarang kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di akhir tes. Kang nekat dorong teman setimnya di detik terakhir dan nerima hantaman kapak telak di dadanya. Dia terpelanting, bikin semua temannya panik ngira dia udah tumbang. Tapi boom! Skill Guardian will aktif, nyembuhin lukanya sekaligus ngasih buff pertahanan gila-gilaan. Jung bilang gak sembarang orang punya mental sekuat itu, dan sekali lagi nawarin kontrak buat gabung resmi dengan para ranger. Kang sampai bengong, gak nyangka kelompok elit yang cuma nerima orang spesial malah mau narik dia masuk sekarang. Serasa mimpi. Dia hampir aja langsung tanda tangan tapi tiba-tiba ngerem dan mikir 2 kali. Masalahnya, Ranger itu tugasnya tempur lawan monster dan sering banget dikirim misi ke dunia lain. Ini bakal jadi ladang empuk buat Eastman terus-terusan ngusilin dia. Ngomong-ngomong soal Asmen, perhatikan baik-baik. Pas protagonis nyentuh kontraknya, tulisannya mendadak berubah jadi pesan sistem kalau ujian keempat segera dimulai. Tugasnya harus gabung sama Ranger dan lindungi dunia. Kalau sukses, dia bakal dapat bocoran. Info super rahasia yang baru. Jadi, Kang yang pasrah ini terpaksa nerima tawarannya. Dia sampai kucek-kucek mata, mastiin kalau dia nggak salah baca tulisan itu. Dan ternyata di sana, ada halaman lain yang nulis kalau dia bisa lulus ujian ini cuma modal nerima. Tawaran tadi! Asli! Dia kesel banget sama Asmen karena nggak dikasih waktu buat baca isi kontraknya dulu. Gimana kalau ada jebakan di kontrak Jungman? Tapi ya udahlah, dia nggak punya pilihan lain. Dia langsung setuju, bikin Jung terkejut saking cepatnya. Ya jelas, bapak itu nggak tahu ada Dewi yang lagi iseng. Tapi Kang pasang syarat, dia cuma mau gabung kalau statusnya sebagai tentara bayaran lepas. Jadinya, biarpun Jung main bosnya, karakter utama tetap bebas milih misi mana yang mau dia ambil. Berhubung syarat lulusnya cuma terima proposal, dia mutusin buat ambil misi yang dipaksa Asmon aja. Jung akhirnya setuju dan ngucapin terima kasih banyak atas kerjasamanya. Padahal dalam hati, Jung kelihatan agak kecewa
karena Kang milih jadi tentara bayaran. Kang langsung tanda tangan pamit undur diri dan berdiri buat jalan keluar ruangan dengan santai. Tapi tunggu, tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi. Tahan sebentar. Kalian lihat itu. Entah dari mana, ada aura jiwa keluar dari tubuh Kang sampai dia oleng. Jung nanya apa dia baik-baik saja. Sementara karakter utama masih bengong gak paham apa yang barusan menimpanya. Kang jawab dia, oke. Padahal di dalam kepalanya dia benar-benar kebingungan setengah mati. Sekelebatan bayangan aneh muncul, dan dia sadar ini pasti info rahasia dari sistem tadi. Apa sebenarnya yang dia lihat? Kita belum dikasih tahu, karena cerita langsung lompat ke seminggu kemudian, di mana Kang muncul di terminal bus pakai topi kupluk, kelihatan kedinginan banget di sana. Dia nyeletuk kalau info rahasia itu ternyata soal kehidupan masa lalunya sebagai seorang iblis. Semua ingatan gila itu masuk tepat setelah dia tanda tangan kontrak, bikin kepalanya nyut-nyutan sampai harus ngacir ke toilet buat nenangin diri. Info itu nyuruh dia pergi jauh ke Chorwon, di provinsi Gangwon buat ngelewatin sebuah dungeon. Kalau dia sukses di sana, dia bakal dapat satu kepingan ingatan dari masa lalunya itu. Jadi, gimana menurut kalian? Kang yakin banget Asmoan diam-diam lagi transfer ingatan iblis ke otaknya. Sini kumpul, kamu dan aku akan masuk ke dunia yang luar biasa. Kalau langit terhubung dimensi lain, itu link. Tapi kalau di bawah tanah, itu donjon. Tempat ini super tertutup dan tersembunyi jauh di bawah. Saking dalamnya, saat gerbang dungeon baru terbuka, warga sekitar menyebutnya sebagai gerbang neraka yang bocor. Ingatan rahasia dari kehidupan masa lalunya pasti tersembunyi di dalam dungeon misterius yang tidak terdaftar itu. Kini ia berdiri tegak menatap mulut gua dungeon tersebut. MC kita sangat bingung. Kenapa S-Man mendadak ingin menunjukkan ingatan masa lalu itu kepadanya? Sejak menerima info itu minggu lalu, firasatnya menjadi sangat buruk. Sesuatu terasa salah. Dan ia harus segera mencari tahu kebenarannya sekarang. Ia pun melangkah masuk. Tapi tunggu, MC kita cerdas. Ia memasang perisai sihir di pintu masuk agar monster di dalam tidak bisa kabur. Yap, itu adalah aturan nomor 1 saat menjelajah sebuah dungeon. Aturan kedua, bawa bekal dan perlengkapan lengkap, kamu tidak akan tahu kapan bisa keluar. Dan yang paling penting, bawa senter karena di dalam sana sangat gelap. Ia butuh beberapa detik untuk merogoh dan menyalakan senternya. Perhatikan bagian ini bersamaku. Begitu lampu menyala, hal pertama yang menyapanya adalah sebuah tengkorak raksasa. MC kaget dan berteriak. Ternyata itu adalah pasukan Satria Tulang. Dan satu membawa pedang tajam. Ia langsung yakin pasti ada barang penting di sini. Masalahnya, dulu satu tengkorak saja bikin dia kewalahan. Dan sekarang ada 5 yang mengepungnya. Tapi tenang, jagoan kita sudah berlatih keras setelah hampir tumbang berulang kali. Kini ia tahu persis cara menghabisi mereka semua sendirian. Tebasan pedangnya melibas para tengkorak itu. Monster ini memang menyerang tanpa rasa sakit. Tapi mereka sangat rentan jika dihantam dengan elemen suci. Serangan suci itu membuat monster tipe kegelapan langsung hancur seketika. Ia bergumam santai. Kalau semua monster di sini tipe kegelapan, maka aksi solo ini bakal mudah. Sambil santai melakukan peregangan, ia berkata, firasat buruk sebelum masuk tadi perlahan lenyap. Semakin dalam ia melangkah, semuanya terasa makin aman. Kang bahkan menebak kalau S-Man akhirnya berbaik hati memberinya hadiah kejutan. Apalagi setelah semua penderitaan parah yang ia lewati. Setelah hampir gugur berulang kali, ia merasa pantas mendapatkannya. Dan kebetulan sekali, peti harta karun berkilau muncul di depannya. Dengan sangat gembira, ia berlari ke arah peti dan berterima kasih pada S-Man. Tahan napasmu. Disinilah situasi berbalik. Sosok raksasa muncul dari bayangan, memukul jagoan kita dengan sangat keras sampai ia terpental jauh. Ternyata senjata mematikan yang baru saja menghantamnya adalah sebuah bola baja berantai raksasa. Pemiliknya adalah seekor dulahan, satria tanpa kepala yang menunggang kuda sambil memutar bola besinya. Monster itu melempar senjatanya. MC kita sigap penunduk. Lalu melapisi pedangnya dengan sihir tajam. Persis seperti saat ia melawan para Nule dulu. Namun kali ini berbeda. Zirah baja dulahan itu luar biasa keras. Bahkan tidak tergores sedikit pun. Karena terlalu fokus, ia lengah. Bola berduri itu melesat kembali dengan kekuatan penuh. Ia mencoba menangkisnya dengan pedang. Boom! Ia terhempas ke belakang. MC, kita sadar. Sihir terkuatnya pun tidak bisa menembus serangan itu. Terbukti sudah. Kekuatan tempur dulahan ini berada di level berbeda.
Yang lebih parah lagi, pedangnya hampir hancur akibat benturan mematikan tadi. Kang mengerahkan seluruh tenaganya untuk terus menghindar dari amukan Dullahan. Ia sadar kalau pedangnya patah, tamat sudah riwayatnya melawan monster peringkat D ini. Tapi tunggu, matanya menangkap sesuatu. Misi dari Eastman cuma menyuruhnya membersihkan dungeon, tapi sama sekali tidak bilang bagaimana cara pastinya. Jadi intinya, tidak ada aturan yang mewajibkannya bertarung hidup mati melawan Dullahan gila ini. Otaknya berputar cepat. Peti harta itu pasti adalah hadiah utama dari Eastman. Tanpa ragu sedetik pun, ia membuat rencana nekat, rebut petinya, dan kabur secepat kilat. Tapi bagaimana caranya kabur? Dan anehnya, dari tadi, monster tanpa kepala itu selalu bisa melacak posisinya dengan sangat akurat untuk menjerang. Sejenak, ia sempat berpikir untuk berlari acak seperti orang kesurupan untuk menghindari monster. Namun seketika, ia menyadari sesuatu. Satria itu memang tidak punya mata, tapi kudanya punya. Kudanya yang menjadi mata si monster. Trik cerdas, ia melempar senternya ke udara. Cahayanya sukses membutakan kuda itu selama beberapa detik. Dullahan panik karena tunggangannya mengamuk. Ia mulai memutar bola besinya ke segala arah. Secara acak, MC kita memanfaatkannya untuk kabur membawa peti. Di tengah kekacauan, Satria itu melihat arahnya dan menunjuk. Jadi, apa yang bakal terjadi? Kita buktikan bersama nanti. Siap-siap. Kalian dan aku akan melihat Kang yang cerdas ini langsung berlari menuju pintu masuk dungeon. Sayangnya, dia lupa soal penghalang ciptaannya sendiri. Penghalang itu menjebak monster sekaligus manusia di dalam dan butuh waktu lama untuk bisa dimatikan. Tapi entah bagaimana, keberuntungan luar biasa akhirnya berpihak pada karakter utama kita. Penghalang itu tiba-tiba lenyap begitu saja, membiarkannya keluar dari sana tanpa goresan sedikit pun. Gua itu langsung runtuh dan menyegel pintu masuknya. Karakter utama kita lega karena tidak perlu repot-repot menyegel tempat mengerikan itu lagi. Setelah melewati rentetan kejadian gila tadi, dia akhirnya punya waktu membuka peti misterius itu. Dan di dalamnya ada sebuah skill baru dan sebotol air yang aneh. Dia langsung meminum botol ramuan skill itu. Efeknya luar biasa, kemampuan pertahanan, penyembuhan, dan perisai pelindungnya langsung meningkat tajam ke tingkat selanjutnya. Dia bingung harus merasa senang atau sedih. Masalahnya, lagi-lagi cuma skill bertahannya yang terus-menerus menjadi semakin kuat. Setelah kejadian itu, dia membuka botol air itu sambil tertawa kecil. Teringat bagaimana dulu dia selalu menganggap semua cerita kehidupan masa lalu itu cuma omong kosong. Tapi semua ucapan Asmun perlahan menjadi nyata. Sebenarnya, dia sama sekali tidak peduli soal campur tangan ilahi. Namun demi mendapatkan kehidupan damai yang dia impikan selama ini, dia siap melakukan apa saja tanpa ragu. Tanpa pikir panjang, dia meminum air misterius itu, dan sebuah visi masa lalu langsung muncul perlahan. Dalam bayangan ini, perhatikan baik-baik bagian ini kawan, pendekar pedang gunung berapi bernama Jang Hong. Baru saja merobohkan banyak pasukan dan bersumpah akan mengalahkan sang iblis. Dengan penuh percaya diri, dia menunjuk sosok di tengah medan tempur untuk berduel. Iblis itu langsung melesat ke arah sang prajurit. Namun pertarungan epik ini sangatlah singkat. Adegan berubah cepat. Prajurit itu terkapar babak belur. Sangat bingung bagaimana dia bisa kalah telak. Sang iblis berdiri angkuh. Prajurit itu bertanya mengapa dia melenyapkan banyak orang yang tidak bersalah. Ingatan itu menyorot keluarga-keluarga bahagia. Lalu pemandangannya berubah drastis, menampilkan seorang anak yang menangis di tengah kekacauan. Sang iblis menggaruk kepalanya. Dia bingung kenapa prajurit rendahan ini berani menanyakan alasan di balik semua tindakannya. Saat iblis itu menunduk dan memperlihatkan wajahnya, kita melihat hal gila. Wajahnya benar-benar mirip dengan karakter utama kita. Dengan senyum dingin, iblis itu menjawab bahwa dia melakukannya murni karena bersenang-senang. Prajurit itu terkejut mendengar jawaban gila tersebut. Tapi belum sempat dia berpikir, iblis itu langsung menghajarnya lagi. Visinya langsung terputus. Karakter utama kita tersadar dan kembali berdiri di hutan menatap peti tadi. Meski penglihatan itu cukup traumatis baginya, dia sadar telah mendapatkan dua kemampuan luar biasa untuk digunakan. Skill pertama adalah Hik Iblis. Selain memberikan kekuatan serangan permanen, skill ini terus meningkat setiap kali dia menumbangkan musuh. Kalahkan 100 lawan, maka kekuatan tempurnya akan naik ke tingkat dewa. Dan yang kedua adalah Jurus Pedang Iblis.
Jurus ini melepaskan tebasan brutal yang melipat gandakan serangannya sekaligus memberikan efek mematikan pada musuhnya. Pasti kalian berpikir dia akan senang, kan? Sayangnya tidak. Dia malah teringat rentetan nasib sial saat kerabatnya serakah merebut harta warisannya. Bahkan kejadian saat busnya terbalik dan melukai banyak penumpang. Dia akhirnya menyadari kenyataan pahit. Semua tragedi itu menimpanya sebagai karma atas kekacauan gila di kehidupan masa lalunya. Dari musibah keluarganya, sampai semua orang di dekatnya yang selalu saja tertimpa kecelakaan. Secara kebetulan, di tengah semua kesedihan itu, ponselnya berbunyi. Panggilan dari Jung Min Hyuk, kenalan lamanya, yang langsung menanyakan apakah dia mau membantu sebuah pekerjaan kecil. Adegan berpindah ke sebuah restoran. Min Hyuk tersenyum menyapanya dan memuji karakter utama kita yang baru saja mendapatkan promosi. Dia langsung menawarkan posisi elit di tim manajemen perusahaannya, yaitu Chosen. Tapi dengan hati yang masih berat, dia menanyakan maksud obrolan itu. Rasanya aneh. Perusahaan nomor 1 tiba-tiba meliriknya. Terlebih lagi Min Hyuk sudah lama meninggalkan kehidupannya yang dulu sebagai seorang hunter tangguh. Dia sungguh tidak mengerti alasannya, tapi setidaknya temannya itu bekerja di tempat bagus. Sebelum sempat memberikan jawaban setuju atau tidak, pikirannya kembali terseret ke dalam kilas balik masa lalunya. Dalam ingatan aneh ini, dia sedang mengendarai skuter menuju sekolah. Keduanya terjatuh, tapi dia baik-baik saja. Percayalah, misteri masa lalunya baru saja dimulai. Ayo kita mulai. Bayangkan saja. Anak lain terus mengeluh karena jalan bareng protagonis kita pasti bikin mereka tersandung. Parahnya lagi si perundung mengejeknya sebagai pembawa kutukan yang membuat orang tuanya tiada. Wah, protagonis kita jelas mendidih mendengarnya. Beruntung, ada Min Hyuk yang langsung maju membelanya. Apa pantas bicara begitu pada temanmu sendiri? Si perundung kaget. Kenapa? Dia mendadak marah. Min Hyuk menjawab tegas. Ada hal yang boleh kau ucapkan, dan ada batas yang sama sekali tidak boleh kau lewati. Dia memaksa anak itu meminta maaf. Protagonis kita menerimanya dengan santai dan berkata, ya sudahlah. Min Hyuk lalu melompat ke atas skuternya, bersiap untuk pergi. Menyuruh protagonis mengikutinya selagi satpam sibuk mengarahkan para siswa di sana. Adegan pun kembali ke masa kini. Min Hyuk bilang protagonis kini siap ikut raid tingkat tinggi berkat peringkat E dan dukungan perusahaan besar di belakangnya. Dukungan ini sangat krusial. Mereka bisa memilihkan rekan tim terbaik untuk memaksimalkan pertumbuhannya sebagai seorang hunter. Tapi pikiran protagonis kita melayang. Mengingat masa lalunya sebagai iblis, ia ragu apakah sanggup melangkah sebagai hunter. Ia memberitahu Min Hyuk bahwa alasannya mampir murni hanya untuk melihat wajah sahabat lamanya. Setelah sekian lama, protagonis kita baru mau menanyakan sesuatu. Malah dipotong. Min Hyuk menebak promosi peringkat E itu bukan karena skill aslinya, melainkan murni karena belas kasihan penguji. Lagi pula, hunter gagal, sekalipun bisa sukses besar kalau punya dukungan orang kuat seperti itu. Min Hyuk terus berbicara tanpa henti, berusaha keras membujuk sobatnya agar bergabung dengan perusahaannya. Sekarang perhatikan bagian ini. Protagonis mendadak merasakan aura aneh. Visi masa lalu, iblisnya muncul dan membuatnya mual luar biasa. Min Hyuk langsung panik khawatir dan menanyakan kondisinya. Dia menegaskan, kalau badannya mudah lelah begitu, ia jelas sangat butuh agen hebat sepertinya. Padahal aslinya, rasa mual itu muncul setelah ia membaca pesan resmi di ponsel penerimaannya dalam Tim Ranger. Ia segera meminta maaf kepada Min Hyuk karena harus pamit mendadak. Situasi mendesak ini benar-benar membuatnya tak bisa berpikir jernih. Ia menegaskan lagi kalau kedatangannya murni untuk melihat sahabatnya dan mengucapkan terima kasih. Min Hyuk tersenyum maklum dan menyodorkan ponsel protagonis yang tidak sengaja tertinggal di meja. Tiba-tiba, siaran berita darurat memotong momen mereka. Portal peringkat E terbuka dan area sekitar langsung ditetapkan sebagai zona bahaya. Min Hyuk berteriak mencari perlindungan. Lalu protagonis membalas agar mereka mengikuti kerumunan lari menuju tempat aman. Namun mendadak, seekor monster kadal bertrisula raksasa langsung menerobos masuk lewat jendela dan memporak-porandakan segalanya. Monster! Makhluk buas itu menghancurkan meja dan mendarat tepat di atas pelanggan yang sedang berlari putus asa. Bisa rasakan ketegangannya, kan? Pria itu berteriak histeris sementara istrinya panik. Membuat protagonis sadar, ia harus bertindak. Min Hyuk menarik keras bahunya dan berteriak mereka harus lari.
gelombang monster lain pasti datang. Tidak ada satupun orang yang akan menyalahkan Hunter peringkat E karena kabur menyelamatkan nyawanya. Dia membentaknya agar berhenti berlagak jadi pahlawan dan segera lari sebelum tubuh mereka dihancurkan berkeping-keping. Namun, protagonis kita justru kembali teringat masa lalunya. Kang melihat monster itu telah menusuk orang lain dengan trisulanya dan bersiap melakukan hal sama pada pria di tanah. Protagonis kita tahu persis. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Bayangan musuh yang ia taklukkan di kehidupan lampau berkelebat. Keputusannya bulat. Ia mengaktifkan pedang iblisnya, melesat maju, dan melancarkan tebasan dahsyat. Boom! Monster itu terpental jauh, membiarkan sang pria tua kembali memeluk istrinya. Sementara itu, Min Hyuk hanya bisa mematung kaget melihat kekuatannya. Kang menegaskan, dirinya kini jauh berbeda dari masa lalunya, lalu menyuruh semua orang evakuasi sebelum musuh bertambah. Di bawah tatapan terkejut Min Hyuk, anak itu berjanji akan membuktikan kepada dunia betapa hebat perubahannya. Adegan lalu berpindah beberapa saat setelah serangan menegangkan tersebut. Pihak kepolisian akhirnya tiba untuk mengamankan warga sipil dari sisa amukan manusia kadal. Jadi bagaimana menurutmu? Min Hyuk rupanya sedang melapor. Dan sulitnya merekrut protagonis kita, sukses membuat bos di ujung telepon kesal. Sini ngumpul. Kita lihat bosnya ngamuk karena Min Hyuk gagal total. Padahal rank Kang cuma F atau E. Harusnya, nama besar perusahaan bisa bikin Kang langsung setuju bergabung. Min Hyuk cuma bisa minta maaf, tapi bosnya terlanjur emosi dan langsung menutup telepon. Dia membuang napas lega. Sambil mengingat aksi gila Kang melawan monster, dia sadar Kang, yang sekarang sangatlah berbeda. Nah kembali ke jagoan kita. Restoran memang aman, tapi di luar sana manusia kadal masih terus menyerang warga. Kang bertarung habis-habisan menyelamatkan warga, tapi jumlah musuh membludak, bikin dia mulai kewalahan menahan semuanya sendirian. Tanpa ragu, dia pakai skill perisai taunt buat memancing semua monster ke arahnya. Sialnya, efeknya kurang terasa karena musuhnya terlalu banyak. Dia langsung sadar kalau posisinya sekarang benar-benar terdesak dan bahaya. Tapi tenang, bala bantuan pasti segera datang dalam beberapa menit. Tugasnya sekarang cuma satu, bertahan hidup dan lindungi semua warga. Satu kadal hampir menusuknya. Beruntung Kang langsung mengaktifkan Guardian's Will, bikin pertahanannya melonjak drastis. Perisainya makin tebal, dan dia balas menerjang serangan monster itu. Kerennya, makin banyak musuh yang mengepung. Pasif skill ini malah bikin pertahanan Kang makin tebal luar biasa. Memanfaatkan semua buff gila ini, Kang langsung menebas maju dan menumbangkan banyak monster sekaligus. Pegang kursi kalian, ini bagian paling seru. Kadalnya masih banyak, dan Kang pasti kewalahan. Kalau saja dia tidak punya satu skill baru. Demon IQ, skill pasif yang terus melipat gandakan serangannya tiap mengalahkan monster. Kang sempat bengong sebentar melihat kekuatan pedangnya yang bersinar. Namun teriakan warga langsung menyadarkannya. Yap, tentara akhirnya tiba dan mulai menghujani kawanan kadal dengan tembakan. Mereka terus menembak tanpa henti sampai diperintahkan. Komandan Plon langsung menyuruh pasukannya menyebar, menyisir setiap sudut reruntuhan bangunan untuk mencari warga yang selamat. Beberapa tentara terlihat membopong warga yang terluka sambil menghabisi sisa monster di sana. Tapi saat satu tentara memeriksa puing bangunan, dia menemukan Kang tergeletak di lantai dengan kondisi mengenaskan. Tangannya memegang erat pedang yang penuh noda. Tentara itu langsung mengenali Kang dan membawanya ke komandan. Mereka lalu memutar ulang rekaman CCTV pertarungan epik beberapa menit sebelumnya. Di layar, Kang tampak membantai habis kawanan kadal itu sendirian dengan tatapan penuh amarah menyala. Sang komandan terkejut dan bertanya, apakah pria itu seorang ranger elit? Kalian pasti mikir dia dipuji, kan? Sayangnya, komandan itu malah mengira Kang hanyalah hunter amatir dari antah berantah yang nekat. Syok pahlawan, syukurlah aksinya itu tidak sampai membuat korban berjatuhan. Meski niatnya baik, sang komandan tetap menyuruh pasukannya untuk menahan Kang saat itu juga. Membiarkan hunter ilegal beraksi liar seperti ini hanya akan memicu masalah besar di kemudian hari. Tapi si prajurit jujur bilang, ada satu masalah lain. Melihat kondisi fisik Kang yang hancur, mereka bahkan ragu apakah dia masih bisa tertolong. Beruntung Kang, akhirnya siuman. Ternyata prajurit penolongnya adalah Kim Chunik, pria malang yang pernah diselamatkan Kang di dalam dungeon. Pada awal kisah, Kang ingat wajahnya, penasaran dengan hasil operasi nenek Kim. Tapi tubuhnya terlalu lemah buat bicara. Kim panik menanyakan kondisinya. Heran bagaimana bisa Kang menghabisi pasukan monster itu sendirian. Kang cuma memaksakan diri bangkit dan memaksa pamit pergi. Baru melangkah pelan,
Kim langsung memperingatkan kalau Kang bakal tumbang jika nekat kabur sekarang. Benar tebakannya. Baru jalan 2 langkah, Kang langsung pingsan. Kim kaget, menyadari cedera. Jagoan kita sangat parah. Kim sadar betul. Karena status Kang cuma rank F, pasukan militer pasti akan memenjarakannya. Sebagai pria yang tahu balas budi, Kim sumpah tidak akan membiarkan penyelamat hidupnya berakhir di sel tahanan. Tanpa pikir panjang, dia menggendong Kang dan menyelinap pergi tanpa lapor ke komandan. Ya, meski tindakan nekat ini bisa bikin karir militernya tamat nanti. Layar berganti dan begitu Kang membuka mata, dia sudah ada di rumah sakit. Disambut ramah oleh neneknya Kim. Gila kan aksi jagoan kita? Sekarang Kang harus pulih total. Tetap di sini buat petualangan epik selanjutnya. Ayolah teman, dokter memastikan pahlawan kita sudah bebas dari bahaya. Seorang wanita tua yang baik hati memberinya beberapa potong apel manis. Menyuruhnya banyak makan, istirahat cukup, dan mematuhi saran dokter agar kondisinya segera pulih kembali. Dia bercerita bahwa Kang adalah sosok luar biasa yang telah menyelamatkan cucunya. Dan wanita ini sudah sangat lama menantikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan sang penjelamat. Kang lalu menikmati apelnya. Rasa manisnya sungguh luar biasa. Mungkin yang paling lezat setelah sekian lama. Momen sederhana ini bahkan berhasil mengembalikan kenangan hangat tentang ibunya tercinta. Sementara itu, seorang jurnalis bersiap siaran langsung untuk melaporkan insiden malam ini. Laporan dari Wang Simni membahas soal portal peringkat E. Jurnalis itu mewawancarai seorang prajurit bertanya tentang warga yang hilang pasca insiden dan apakah mereka berhasil mendapatkan kesaksian. Sang prajurit dengan sangat antusias langsung merespon rentetan pertanyaan tersebut. Dia mendekat untuk membantu pemuda itu. Tapi sadar semua monster sudah tumbang tak tersisa. Karena aksi heroiknya, mereka sangat berterima kasih kepada Kang. Berkat pahlawan kita yang satu ini, banyak warga biasa berhasil selamat dari bencana mengerikan tersebut. Prajurit itu terus memuji betapa bersyukurnya dia kepada pemuda hebat kita. Di sisi lain, Kang malah bingung melihat reaksi mereka. Tapi, perhatikan baik-baik. Kang tahu betul situasi kita sekarang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Dia menyadari ujian ini bukan sekadar tugas dari Asmon, melainkan pertarungan epik yang memang dia pilih untuk diselesaikan sendirian. Kilas balik singkat dari pertarungan sengitnya melawan pasukan monster pun muncul. Setelah berjuang keras, dia sukses menebas salah satu lengan makhluk mengerikan itu. Sementara itu, tubuh monster bertumpuk di sekelilingnya. Tapi gila banget, semakin banyak kadal mutan yang terus bermunculan menyerang. Situasinya benar-benar mandek. Dia bergumam bahwa menumbangkan 10 monster ternyata masih belum cukup untuk membuat sisa pasukan kadal itu menjadi lemah. Tiba-tiba sistem muncul mengaktifkan kemampuan iblisnya, memberi dorongan luar biasa pada kekuatan serangannya. Kadal tua itu nekat menyerang dengan tombaknya. Makhluk itu mencoba menyerang saat dia lengah. Sayangnya, Kang sekarang jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Dan dengan mudah, dia sukses mengirim lebih banyak kadal menuju kehancuran mutlak, mengaktifkan kemampuan energi merah aromatiknya. Sang protagonis langsung melompat, menerjang monster itu. Bersamaan dengan itu, kemampuan sifat iblis liar miliknya, sebagian besar, ikut aktif bersinar. Berlumuran cairan monster, dia mulai menyadari ada perubahan aneh pada tubuhnya. Kamu lihat itu kan, tubuhnya bergerak sendiri melepaskan serangan otomatis. Sistem kembali mengaktifkan kemampuan misterius, menjadikannya sosok yang sangat tak terhentikan dan tanpa ampun. Tumpukan monster tumbang berserakan di sekitarnya, dan semuanya memiliki satu kesamaan jelas. Semuanya tergeletak tak berdaya di tanah. Sayangnya, meski kekuatannya melonjak, staminanya terkuras habis hingga membuatnya lelah. Kemampuan energi merah terus menyala, tapi tiba-tiba sebuah kemampuan baru ikut terpicu. Sang penjaga memulihkan kesehatan dan pertahanannya, sekaligus menghilangkan semua efek status abnormal seketika. Kembali ke rumah sakit, dia berpikir, kalau bukan karena kemampuan penjaga, entah apa jadinya. Jika dia terus memaksakan diri masuk ke dalam mode kegilaan tersebut, Kang menyadari kemampuan energi merah itu bukan dari dunia ini. Bahkan, sistem sempat membuat kesalahan saat mencoba menjelaskan detailnya. Karena terlalu asyik melamun, dia sama sekali tidak sadar seseorang menyodorkan sebuah apel. Seorang wanita ramah yang dirawat bersamanya menawarkan apel lezat itu agar dia bisa cepat pulih. Wanita itu bergumam betapa mengagumkannya ada sosok tangguh seperti pahlawan bencana itu. Dia bercerita, ada donatur misterius yang membiayai operasinya. Kang cuman terdiam, karena kenyataannya sang protagonis inilah
yang secara diam-diam mentransfer dana tersebut untuk membantunya. Ternyata wanita baik hati itu adalah Nenek Kim Chuning. Dia mengeluh sangat sulit melacak sang donatur. Mana ada orang waras yang cuma-cuma memberikan uang sebanyak itu kepada orang asing, kan? Tentu saja Kang ingat, dia mentransfernya langsung dari rekening pribadinya. Nenek itu merasa canggung menerima dan menggunakan uang misterius tersebut. Saat itulah protagonis kita dengan santai bertanya mengapa operasinya belum juga dilakukan. Akhirnya, dia memutuskan menerima bantuan itu. Dan kemungkinan besar minggu depan pihak rumah sakit akan menjadwalkan operasi penting tersebut. Mengesampingkan pembicaraan tersebut, Kang mulai memikirkan kualifikasi khusus apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk menerima berkah. Namun tiba-tiba wanita itu mulai bercerita tentang cucunya yang tumbuh sendirian. Dia merasa ini adalah sebuah keajaiban agar sang cucu tidak kesepian lagi di masa depan. Kang mengunyah dalam diam. Menurutmu, mungkinkah kata-kata hangat wanita itu akhirnya menyentuh hati sang pahlawan? Ayo, ikut aku. Kamu akan melihat betapa berbedanya dia dari para monster. Selalu bahagia bisa membantu orang. Dia mendoakan semoga operasi wanita itu lancar. Kebaikan hatinya ini justru membuat kekuatan suci dan keyakinan dalam dirinya meluap naik. Setelah pulih total dari rumah sakit, pahlawan kita sudah berdiri mantap di depan gedung dengan sistem pertahanan super ketat. Dia menggulung lengan bajunya dengan penuh tekad. Dia tahu, dia harus menggali lebih dalam soal kekuatan iblisnya. Menggunakan kekuatan itu di pertarungan asli jelas tidak mudah, makanya dia benar-benar butuh fasilitas pusat pelatihan ini untuk bisa mengendalikannya secara sempurna. Dia yakin banget kalau tempat pelatihan dasar ini bakal sangat membantunya untuk langkah pertama. Petugas pendaftaran langsung memproses datanya, tapi memberi peringatan keras, sekali masuk, dia sama sekali tidak boleh keluar sebelum genap 1 bulan penuh. Tanpa ragu, dia setuju. Petugas itu lalu bilang, kalau semua panduan detailnya akan otomatis dijelaskan oleh sistem begitu, dia melangkah masuk. Tiba-tiba seorang inspektur memanggil namanya, menawarkan diri untuk mengawalnya langsung menuju pintu ruang pelatihan. Sambil terus mengikuti sang instruktur, dia sadar ada yang berubah karena sebelumnya tak ada penjaga pria di sana. Inspektur itu memberitahunya bahwa ada 20 monster menunggunya di dalam. Kalau dia melibas semuanya dalam sehari, enak itu butuh waktu 24 jam untuk memunculkan monster baru. Saat wanita itu mengunci pintu, pahlawan kita bersemangat karena akhirnya bisa mulai berlatih. Namun, baru saja bersiap mengatur kuda-kuda, wanita itu mendadak memanggilnya lagi dari luar. Perhatikan baik-baik. Dia menoleh, dan wanita itu bilang ujian tahap kelima mendadak aktif gara-gara karma buruk. Aturannya gila. Waktu di dalam berjalan jauh lebih lambat. Dia harus bertahan hidup 300 hari penuh di sana, yang setara 30 hari di dunia luar. Wanita itu melambaikan tangan, menyebutkan bahwa hadiah utamanya adalah kekuatan ilahi dan juga kenaikan level. Kang cuma bisa mematung karena sangat kaget. Tepat 1 bulan berlalu, sistem akhirnya mengumumkan kalau pelatihannya sudah selesai. Dan dia diizinkan keluar setelah membersihkan diri. Keluar dari ruang pelatihan, dia segera memberikan kartu kecilnya kepada sang resepsionis. Resepsionis itu memberikan selamat kepadanya. Tapi tunggu, dia langsung merasakan aura yang sangat berbeda memancar dari pahlawan kita. Kalian lihat itu kan? Tubuhnya sungguh berubah drastis dari saat pertama masuk. Ototnya sekarang terbentuk sempurna karena badannya membesar. Dia butuh penampilan baru agar gayanya terlihat jauh lebih segar. Setelah seorang penata rambut selesai mencuci rambut indahnya, dia langsung memanjakan diri, berendam santai di bak mandi yang sangat luas. Bersih, rapi, dan potong rambut selesai. Tujuan selanjutnya adalah restoran. Dia melahap makanan lezatnya dalam suasana tenang. Saking laparnya setelah latihan keras, dia nyaris saja menelan mangkuknya sekalian. Kenyang, dia pun pulang sambil asyik menikmati es krim lezat. Begitu sampai di rumah, dia langsung membuka pintunya. Tapi tiba-tiba dia lari terbirit-birit ke toilet. Panggilan alam darurat. Dia membanting dan mengunci pintu, sampai membiarkan tasnya tergeletak di luar. Perutnya akhirnya lega, tapi dia langsung jatuh pingsan di lantai karena kelelahan. Berjam-jam dia terkapar begitu saja sampai sistem akhirnya muncul, memberikan selamat karena berhasil menaklukkan ujian tahap kelima. Hari baru telah tiba. Sekarang kita beralih ke Seongdonggu, tempat para goblin bersenjata gada besar sedang mengamuk dan menghancurkan seluruh area. Beberapa monster sudah masuk bidikan, siap untuk dilumpuhkan.
Setelah semua target terkunci jelas, komando pemusnahan monster langsung diturunkan. Serangan diluncurkan, tapi gagal total karena kulit goblin itu keras. Sangat beringas, monster itu malah makin menggila dan menghancurkan semua bangunan di sekitarnya. Seorang prajurit menembakkan seluruh magasin pelurunya ke arah goblin itu. Tapi monster gila tersebut terus saja menerjang maju tanpa ampun. Goblin itu cukup pintar menggunakan pintu mobil sebagai tameng anti peluru. Tapi pertahanannya jebol dan dia akhirnya berhasil ditembak jatuh. Prajurit itu akhirnya bisa bernapas lega setelah merobohkan goblin kelas 1. Pasukan segera mundur dan masuk ke truk militer. Prajurit tadi sedang asyik menelepon seseorang, berpesan agar mereka tetap berhati-hati karena situasi di luar sedang kacau. Rekannya yang berambut coklat penasaran dan bertanya apakah dia sedang menelepon adiknya. Kim Chunik pun tersenyum dan menjawab, "Ya." Si rambut coklat meledek Kim Jong terlalu mencemaskan adiknya. Sementara teman yang lain menganggap sikap protektifnya itu sungguh tak masuk akal. Mereka lalu melihat foto sang adik di layar ponsel. Melihat tingkah itu, dia mulai memperingatkan bahwa hal semacam ini biasanya adalah pertanda yang buruk. Di tengah obrolan, seorang rekrutan mendadak muncul dan bilang kalau inspektur sedang mencari tuan. Kim Chunik, sampai di sini dulu ya. Kalian pasti penasaran kan? Kenapa sang inspektur tiba-tiba memanggilnya? Sini kumpul. Kita bakal lihat Minyong. Reporter nekat yang gerak-geriknya beneran bikin curiga maksimal. Cowok di depannya ragu. Beneran nih dia reporter. Padahal, Minyong cuma mau ngorek info soal prajurit peringkat E super kuat yang lagi viral itu. Begitu sadar niat asli wanita ini cuma buat kepo soal si peringkat E, Kim Chunik langsung bungkam dan menolak buka suara. Sambil tersenyum, Minyong bilang, dia paham kalau Chunik mau menyembunyikan identitas pahlawan itu. Tapi Minyong ngotot datang karena merasa mereka berdua punya tujuan yang sama. Tetap saja, rayuan semanis itu nggak mempan buat luluhin Chunik. Si reporter malah membalas, kalau niatnya beneran mau merahasiakan seseorang, jangan sampai bertingkah terlalu mencolok begitu. Sikap protektifnya malah kelihatan kayak kesombongan belaka. Saat itulah Chunik sadar, dia sudah kena skakmat. Wajah cowok itu langsung panik. Keringat dingin bercucuran deras banget. Minyong perlahan merogoh tasnya. Dia sadar banget, mau ditekan dan dipaksa sampai batas maksimal pun, cowok keras kepala ini nggak bakal bocorin rahasia. Lalu, dengan santai dia menyodorkan sebuah amplop paket ke tangannya. Tiba-tiba sopir truk memanggilnya, bikin Chunik kaget dan langsung menyambar paket itu tanpa pikir panjang. Minyong tersenyum puas karena misinya sukses. Sementara di asrama, cowok itu memandangi amplop misterius tadi sambil mengeringkan rambut. Ternyata, isi amplop itu adalah sebuah hadiah kecil dari si reporter sebagai bentuk rasa terima kasih darinya. Nah, coba tebak. Apa isinya? Kalian pasti nggak bakal nyangka. Ada bukti transfer bank atas nama Kang di sana. Chunik yang masih duduk memulihkan diri dari luka parahnya, langsung terdiam kaget. Setelah sadar kalau Kang yang menyelamatkan nyawanya dan membayar semuanya, dia merasa nggak bisa diam saja seperti ini. Jadi, dia langsung bergerak maju. Langkah pertama yang dia lakukan, membelikan kopi hangat buat para perawat rumah sakit. Mereka berterima kasih banget karena lagi ngantuk berat sehabis shift yang super panjang. Kesempatan bagus. Dia langsung pakai momen itu buat nanya soal tagihan rumah sakitnya yang menunggak. Belum selesai bicara, perawat memotong dan bilang memang sedang mencarinya untuk bahas masalah tagihan. Dia beneran kaget. Dengan panik dia memohon supaya neneknya nggak diusir. Tapi, perawat tersenyum. Bilang kalau semua tagihannya lunas dan nggak perlu khawatir. Karena terlalu putus asa, awalnya dia nggak ngeh dengan ucapan perawat tadi. Perawat mengulanginya lagi, ada donatur tanpa nama yang melunasi semuanya untuk neneknya. Barulah dia paham, dan tangis bahagianya langsung pecah. Sambil memegang kertas bukti transfer dari Kang itu, air matanya terus mengalir. Rasanya benar-benar bersyukur dan bahagia banget. Walau bahagia, dia menyesal karena nggak bisa berterima kasih pada dermawannya. Mengusap air matanya, dia bergumam sekali lagi, betapa bersyukurnya dia hari ini. Penuh semangat, tangannya langsung merogoh saku untuk mengambil sesuatu. Tekadnya sekarang sudah bulat. Dia mau menelepon reporter tadi dan menceritakan semuanya. Di tempat lain ponsel Minyong bergetar hebat. Senyum lebar muncul di wajahnya karena dia tahu persis siapa yang menghubunginya. Tapi senyumnya luntur. Chunik menelepon cuma untuk tegaskan kalau identitas pahlawan itu tetap rahasia. Penolakan ini malah bikin darah reporternya mendidih. Dia jadi makin gemas, penasaran, dan gak sabaran banget. Nasib tragis sang reporter malang. Udah berjuang,
Tapi ujung-ujungnya tetap nggak dapat info apa-apa. Pernah lihat orang seobsesi ini? Dia bergumam ambisius. Kalau tanker dari Wang Xingni nggak bakal lolos dari incarannya. Tiba-tiba, Kang, merinding hebat dari ujung kaki sampai kepala. Sementara itu, dia dan kelompok barunya bersiap masuk ke dalam portal hitam misterius. Johan langsung berterima kasih banget karena Kang bersedia gabung dengan tim mereka. Tapi dia juga ngasih peringatan keras soal bahaya menerobos kabut setebal ini. Jung Chen, sesama peringkat IE, mulai mengomel. Dia bingung banget kenapa tim survei sampai bisa kelewatan info penting soal kabut pekat ini. Seorang hunter peringkat D, di sana cuma bisa diam membisu. Jujur saja, dia juga sama sekali nggak paham situasinya. Kang mulai menghela napas panjang. Apes banget kabutnya muncul pas dia datang, sampai dia mikir, apa ini gara-gara karmanya jelek. Dengan tenang dia bilang, ini murni masalah alam yang sayangnya nggak bisa dihindari. Kang menjelaskan, gara-gara kabut ini jarak pandang bakal terbatas banget. Tapi setidaknya, mereka masih bisa membedakan objek dalam radius 10 meter. Mendengar hal itu, anggota tim lain protes. Masa iya mereka cuma bisa dia menunggu tanpa kejelasan kayak gini? Tenang, Kang langsung mengeluarkan sebuah toples berisi kawanan semut ajaib dari tasnya untuk jadi alat navigasi super akurat. Singkat cerita, area sekitar mereka langsung hancur lebur porak-poranda akibat bentrokan yang super intens. Tuh kan, kalian juga pasti mikir hal yang sama. Jung sampai syok, strategi gila macam apa bawa semut ke medan tempur? Ayo ikut aku, kita lihat rencana gila Kang saat menyebar cairan ini. Sementara Chen kebingungan. Jung Chen menggerutu soal jarak pandang yang buruk. Lalu tiba-tiba bel alarm berbunyi entah dari mana. Sontak saja, Kang langsung waspada tingkat tinggi. Di saat bersamaan, makhluk raksasa merayap keluar dari kegelapan. Melihat ancaman besar datang, Kang segera memberi peringatan dan bersiap tempur. Ketiga pria itu langsung berlindung di balik batu untuk menghindari serangan mematikan. Sementara sang healer, dia gemetaran hebat, cuma gara-gara mendengar langkah kaki monster. Satu semut mutan mendekati batu berlumur cairan manis. Cairan itu memicu amarah mereka, memancing suara jeritan yang bikin telinga pecah. Kang mulai melibas mereka satu persatu dan pertahanannya meningkat sebanyak 5%. Satu tusukan pedang yang dalam, dan semut itu langsung tumbang tak berkutik. Saat dia sibuk mengeksekusi satu semut, kawanan lainnya nekat menyerbu secara bersamaan. Tapi sayang sekali, serangan keroyokan ini gagal total menembus pertahanan solid, Kang. Tiba-tiba, satu semut bangkit menghancurkan batu perlindungannya, membuat Kang terkena serangan telak. Semut itu terus-terusan memukul bagian sensitif di kepalanya tanpa ampun. Tapi Kang berhasil berontak dan menebas monster itu jadi 2 bagian. Sang pemanah melepas anak panahnya dengan presisi luar biasa, mencetak double kill instan di lokasi. Tapi perhatikan baik-baik, karena situasi tiba-tiba menjadi sangat kacau. Satu panah nyasar nyaris menusuk Kang, memberi celah mutan lain, merangsek masuk ke pertahanan mereka. Atau setidaknya begitu pikir monster itu, sebelum akhirnya dia juga terbelah 2. Pria berambut merah mengangkat kapaknya yang lengket karena sisa monster sambil membuang napas lega. Keahlian bertarung, keduanya benar-benar membuatnya kagum. Meski para petarung tampak santai menghadapi serangan kacau ini, hal yang sama jelas tidak berlaku bagi sang healer. Di tengah jeda sesaat ini, suara gemuruh tiba-tiba menggetarkan area dan mengejutkan semua orang. Kang juga terkejut saat sistem bersiap meningkatkan kemampuannya lagi. Pasukan semut yang lebih besar malah bermunculan. Suara gemuruh itu saking kerasnya, arah datangnya monster pun jadi mustahil ditebak. Healer penakut itu syok berat. Pasukan semut mulai berlari makin kencang ke arah kelompok mereka. Satu semut nekat menerjang healer yang cuma bisa menahan serangan pakai tongkat sihirnya. Untungnya, si pria berambut merah langsung sadar. Serangan fatal itu sudah sangat dekat. Dan sang healer hampir saja menerima luka luar biasa. Jung Chen mengumpat, heran kenapa pria itu bertingkah sangat bodoh. Semua orang panik memikirkan kemungkinan terburuk. Kecuali Kang yang melesat tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa healer. Ternyata, semut itu sempat menggigit sesuatu. Dan yang digigitnya barusan adalah lengan kanan Kang. Gigitan monster itu semakin dalam. Tapi Kang langsung mengeraskan otot lengannya. Momen ini memicu sistem mengaktifkan skill tubuh besi, membuatnya sekeras baja. Tidak ada ampun bagi serangga itu. Kang langsung melenyapkannya dengan satu tebasan mematikan. Potongan yang sangat bersih dan mematikan. Aura Kang kini mendominasi seluruh medan pertempuran. Kalian pasti merinding melihat ini. Sistem mengumumkan, semua monster yang tersisa kini hanya mengincar Kang. Melihat puluhan semut musnah secepat kilat, sang pemanah terdiam tak percaya melihat kehebatan itu.
Kelompoknya pun mulai curiga dengan level kekuatannya yang tak masuk akal. Apakah dia benar-benar cuma hunter rank E? Entah kenapa. Pemanah bertelinga lancip itu malah sedikit tersipu saat menatap Kang. Dia memberanikan diri bertanya, rahasia apa yang membuat Kang bisa sekuat ini dalam waktu singkat? Pertanyaan simpel ini memicu memori kelam latihan gilanya di pusat sistem, beserta semua penderitaan ekstremnya. Tentu saja, dia tidak bisa asal membocorkan sistem rahasia dan siksaan yang dia jalani. Jadi, Kang hanya tersenyum tipis dan bilang dia cuma berlatih keras. Biar tidak ditanya macam-macam lagi, Kang buru-buru mengalihkan pembicaraan dan berkata, kalau kekacauan tadi murni kesalahannya. Pria berambut merah berkapak itu membalas santai. Selama Kang ada di sisi mereka, sama sekali tidak ada yang perlu ditakutkan dari kejadian tak terduga. Kang balas berterima kasih atas pujiannya. Sementara Jung mengakui belum pernah melihat tank sehebat itu. Tapi meski Jung sangat puas dengan hasil pertempuran, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Dia menatap sinis ke arah healer, mengkritiknya dengan keras karena cuma jadi pajangan, lalu mempertanyakan apa gunanya dia ada di tim ini. Jadi apa pendapat kita? Sepertinya Kang juga setuju dengan omongan tajam Jung ini. Ayo, ikuti petualangan gila ini. Pria berambut merah itu menahan semut dari belakang, sementara si pemanah menjaga area depan. Tapi, itu sama sekali tidak berlaku buat penyihir healer yang cuma bersembunyi di balik batu. Dia pun bertanya kenapa pria itu nekat ikut. Nah, demi mencegah tim hancur berantakan, si pemanah langsung turun tangan menenangkan situasi. Dengan santai, dia juga menawarkan diri untuk menjelaskan semuanya mewakili healer tersebut. Saat pemanah itu sedang menjelaskan alasannya, mendadak ada yang tidak beres. Tepat di bawah kakinya, tanah bergetar hebat. Guncangannya begitu brutal. Retakan besar terbuka dan langsung menelan mereka masuk ke dalam gua. Bersamaan dengan itu, layar sistem berbunyi, memperingatkan bahwa karma dan tingkat kesulitan melonjak tajam. Beruntung seluruh tim masih selamat. Meski babak belur, protagonis kita lalu memberi peringatan tegas bahwa mereka dalam bahaya besar karena satu hal fatal. Mereka ternyata jatuh tepat di tengah sarang semut. Layar sistem mengabarkan bahwa pertahanan dan kesehatannya naik mengikuti jumlah musuh. Sadar situasi makin kacau, Jung mulai panik dan berteriak bahwa semut prajurit akan menyerang. Mutan peringkat D setinggi 170 cm merayap mendekat. Di dalam benaknya, jagoan kita sadar mereka benar-benar tamat karena terjebak di area peringkat C. Di sisi lain healer beban itu mulai mual, gemetar ketakutan, dan menahan rasa sakit. Kang melangkah maju dan bertanya ada apa dengan Wuben. Pemanah berambut hijau di tim itu langsung menoleh dan bersiap menceritakan kisah aslinya. Dia menjelaskan kalau Wuben punya trauma parah terhadap monster sejak kecil. Perhatikan, ini baik-baik. Jung sadar mereka terperosok dalam bahaya besar dan mulai sangat kesal. Dengan keadaan ini, dia berteriak marah. Protes kenapa beban seperti itu diajak dalam misi genting, dan langsung mempertanyakan kewarasan si pemanah. Seluruh tim tersentak kaget mendengar makian Jung Chen, karena mereka tahu fakta sebenarnya. Jung Chen kembali mengamuk. Jatuh ke sarang semut saja, sudah jadi mimpi buruk. Apalagi sekarang mereka ketambahan beban melindungi penyihir yang sama sekali tidak berguna. Di tengah adu mulut yang panas itu, layar sistem memberitahu Kang bahwa kemampuannya melonjak 35%. Karena frustrasi berat dan merasa hidupnya akan segera tamat, Jung memaksa Wuben dan Humble menanggung semua akibatnya. Sang MC sadar, rasa panik mulai menginfeksi tim. Dia cepat-cepat menenangkan Jung agar suasana tidak makin hancur. Jagoan kita tahu betul, kalau mereka panik, skill pertarungan mereka tidak akan bisa maksimal. Dia berusaha mendinginkan suasana, bilang kalau dia paham kenapa Jung putus asa. Apalagi dia belum pernah melawan musuh tingkat tinggi. Makanya, dia langsung menyuruh Jung untuk fokus bertarung saja dan memintanya percaya 100% padanya. Setelah itu, dia menyuruh tim untuk memeriksa sekitar. Fakta mengejutkannya. Tak peduli jutaan semut yang menyerbu, cuma ada satu jalur sempit yang bisa dilewati monster itu. Sang protagonis lalu bertanya, apa Jung sanggup menjaga titik buta di belakang mereka? Jung pun mengangguk, siap untuk mencobanya. Tanpa buang waktu, dia menyuruh Hambiel memblokir terowongan yang lebih kecil. Begitu penyihir kecil itu tenang, Kang dan timnya langsung bersiap tempur melawan semut mutan. Bisa kalian tebak apa pikirannya? 35 semut menunggu di depan. Tapi baginya, ini cuma latihan pemanasan yang gampang. Satu hal yang bikin ngeri hanyalah mereka semua prajurit elit. Tiba-tiba, seekor semut melesat, menyerang MC kita. Sementara tameng perlindungan penjaga mulai aktif. Ini bukan pertarungan mudah.
karena dia menahan mereka sendirian di garis depan. Kecepatan dan tenaga musuh gila-gilaan. Makanya, dia harus menebas beberapa sebelum mereka keluar dari terowongan. Tak ada waktu buat ragu, sang MC maju menghajar semut-semut itu. Tebasan mautnya dilepaskan untuk memukul mundur monster pertama yang berani maju. Dia membangkitkan lagi kekuatan aura iblisnya. Dan tebak kali ini, mode wujud kedua. Gelombang semut tidak memberinya jeda napas sedikit pun dan menyerbu lurus ke depan. Pertarungan jarak dekat meledak, saling balas pukulan dengan brutal. Kang sadar ini belum cukup. Pertahanannya memang keras. Sayangnya, kekuatan serangannya tidak ikut naik. Dia sukses merobohkan satu musuh dan menginjaknya hancur berantakan untuk memastikannya musnah. Gawatnya, pasukan semut itu seolah tidak ada habisnya. Perlahan perisainya mulai retak, tapi itu jelas tidak akan menghentikan langkahnya. Satu tebasan mematikan meratakan 3 semut sekaligus. Masalahnya, makin banyak yang tumbang, kekuatannya makin terkuras parah. Dan sekarang sudah anjlok 10%. Akhirnya, dia memicu kekuatan aura iblisnya lagi untuk mendongkrak daya hancurnya. Sementara, lewat skill tingginya, dia terus menebas gerombolan semut yang nekat mendekat. Percayalah padaku. Ini makin liar, pertahanannya hancur, tapi energi auranya melonjak 2% lagi. Siap-siap, kita akan melihat aksi epik. Seekor semut nekat menyerang dari atas, tapi langsung tertusuk telak oleh pedang protagonis kita. Tekad dan fokusnya kini jauh melampaui batas normal. Sadar serangannya berhasil, dia langsung menerjang kawanan monster itu lagi, dengan kekuatan yang terus meledak naik. Pasukan semut itu sama sekali tidak berhenti. Dari atap, lantai, sampai dinding, mereka terus menyerbu. Jung Chen pun berusaha bertarung sekuat tenaga di sana. Dia menebas satu semut, sayangnya ada semut lain yang menyelinap dan berhasil menggigit lengannya kuat-kuat. Jung mencoba tenang agar tidak panik, tapi usahanya gagal total saat rasa sakit yang sungguh luar biasa menyengat lengannya akibat gigitan monster itu. Memakai kapaknya, dia menjatuhkan bongkahan batu besar ke arah semut itu. Serangan kritis! Batu itu sukses menghancurkan si monster. Namun sayangnya, lengan Jung juga ikut terkena dampak parah dan akhirnya terluka sangat fatal. Dia mulai pasrah, berpikir ini adalah akhir segalanya. Rasa sakit membuatnya sama sekali tidak bisa menggunakan kemampuannya. Namun tiba-tiba, seseorang muncul tepat di belakangnya dan langsung melepaskan sebuah kemampuan sihir. Ajaibnya, lengan Jung perlahan mulai pulih kembali seperti semula. Ternyata protagonis kitalah yang menggunakan sihir penyembuh itu. Sambil menegur apakah Jung mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Jung kaget menyadari Kang yang menyembuhkannya. Dia buru-buru menyuruh Kang untuk berhenti dan fokus memakai sihir penyembuh itu untuk dirinya sendiri lebih dulu. Protagonis kita tersenyum santai dan berterima kasih, lalu bilang Jung juga butuh bantuan. Mereka pun bertarung bersama, siap gugur jika memang terpaksa. Saat Kang baru saja bersiap menyembuhkan dirinya, pasukan semut tiba-tiba mengejutkannya. Untungnya, dia menangkis tepat waktu. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Walau mereka sudah menumbangkan ratusan semut, gerombolan monster ini rasanya sama sekali tidak ada habisnya. Terpaksa, mereka benar-benar harus mengatur stamina sekarang. Kang pun mulai bingung berapa banyak sisa semut di sana. Wu Ben yang malang juga masih membeku. Trauma parah membuatnya tak bisa membantu tim. Wu Ben sadar dia tak boleh terus begini. Dalam hati, dia bertanya mengapa nasib sial ini menimpanya. Hal ini sungguh membuatnya sedih. Apalagi melihat teman-temannya bertarung habis-habisan melawan para monster. Humble lalu meneriaki Wu Ben agar segera sadar. Tapi Wu Ben masih saja terus menolak menerima kenyataan. Kelakuan ini jelas memancing emosi Kang dan Jung. Apalagi si pemanah yang muak melihat temannya bertingkah pengecut. Kesal, dia mencekik leher Wu Ben sang healer, mengguncangnya keras, menamparnya, dan berteriak menyuruhnya melihat kenyataan di depan mata. Pemanah itu menegaskan bahwa mereka semua sedang mempertaruhkan nyawa demi melindunginya sekarang. Jujur saja, kita pasti setuju dengan pemanah ini. Kalau Wu Ben mau menyerah, lakukan saja sendiri. Jangan seret orang tak bersalah karena traumanya. Tanpa bisa berkata-kata untuk membalas, dan tanpa kekuatan untuk bertindak. Itulah keadaannya sekarang. Tiba-tiba, selama beberapa detik, Wu Ben teringat suara temannya yang dulu bercerita tentang sosok luar biasa yang dia temui saat ujian. Dengan napas memburu dan keringat dingin bercucuran, dia terus mendengarkan ingatan itu. Saat itu,
Temannya kasihan padanya, lalu menawarkan untuk membentuk tim bersama orang hebat dari ujian tersebut, agar Wuben bisa segera mengatasi traumanya. Tepat saat mendengar kata trauma di kepalanya, memori lama si healer meledak, mengingat semua masa lalu kelamnya. Kilas balik pun terjadi, menampilkan semua penderitaan mengerikan yang pernah dia lalui bersama keluarganya. Mereka mencoba kabur dari portal. Sayangnya saat lari sekuat tenaga, Wuben kecil tersandung jatuh ke tanah dan lututnya terluka. Sang ibu panik dan menyuruhnya segera bangun, tetapi Wuben kecil malah menangis kesakitan. Alhasil ibunya memeluknya dan menyuruh Wuben berpegangan erat. Anak kecil itu pun mencengkeram ibunya dengan sisa tenaga yang dia punya. Lalu terjadilah momen tragis itu. Sesuatu yang sangat mengerikan menimpa ibunya tepat di depan mata, membuat Wuben histeris. Kembali ke masa kini, Wuben kini terjebak di persimpangan jalan yang sangat rumit. Berubah atau tetap menjadi pecundang seperti sekarang. Tapi syukurlah, memori itu tampaknya berhasil memicu sesuatu. Ekspresi wajahnya perlahan mulai berubah tajam. Dia menatap Hambiel dan berjanji akan mencoba melakukan yang terbaik. Dia menutup mata rapat-rapat, memusatkan fokus untuk bangkit. Dalam hati dia bergumam. Dia sama sekali tidak ingin melihat siapapun gugur karenanya. Partikel mana? Biru perlahan memancar dari tongkatnya. Konsentrasi mana yang luar biasa padat itu seketika mengubah atmosfer ruangan. Sementara Kang masih bertarung, layar sistem tiba-tiba mendeteksi keanehan. Peringatan error misterius terus saja berkedip tanpa henti. Di sisi lain, sang healer mulai memfokuskan mananya ke tingkat gila. Si pemanah berjuang habis-habisan melindungi rekannya. Wuben lalu membuka mata dan melihat semua temannya mengorbankan segalanya demi bertahan. Kang terpohok, tapi kalian pasti sudah menantikan momen ini. Akhirnya, Wuben bangkit dan siap meledakkan kekuatan aslinya. Ayo, ikut denganku. Kamu akan menyaksikan sihir gila yang membakar habis seluruh tempat ini. Bocah ini memanggil salamander raksasa pemusnah. Seketika, suhu panas ekstrem langsung memanggang seisi gua. Makhluk itu melesat maju, menerjang musuh tanpa ragu, bahkan tidak berhenti sedetik pun. Kobaran api terus-menerus disemburkan oleh si salamander. Jung Chen sampai pucat pasi melihatnya. Salamander itu bergegas mendekat, membuat Jung Chen gemetar ketakutan. Tapi tenang saja, serangannya hanya menghantam telak terowongan sarang para semut raksasa itu. Wah, kekuatan penyihir kecil ini benar-benar tidak main-main. Disinilah ia membuktikan bahwa trauma bisa menjadi kekuatan. Segalanya kini berbalik. Bocah yang dulu selalu dianggap beban kelompok ini, sekarang menjadi senjata utama. Di tengah kobaran api, nama Wuben tiba-tiba dipanggil. Kang menyuruhnya menghancurkan total lubang sarang semut itu. Menurutnya, cuma itu satu-satunya jalan keluar. Biarpun daya hancur sihir Wuben sangat gila, pasukan semut itu tetap saja nekat menerobos maju. Ia bersiap meluncurkan serangan akhir sesuai perintah. Namun para monster itu sungguh sangat keras kepala. Gawat! Satu monster lolos dan langsung menyerbu si penyihir kecil. Tahan napas kalian di sini. Kang tidak mungkin tinggal diam. Perisai pertahanannya langsung diaktifkan seketika. Dengan sisa tenaga dan terus menahan rasa sakit luar biasa, Kang nekat mengayunkan pedangnya. Tebasan maut itu berhasil memancing si semut berbalik menyerangnya. Kang memaksakan diri melancarkan serangan balasan. Dan ini sukses melindungi nyawa Wuben sepenuhnya. Situasi kembali aman. Si penyihir cilik langsung mengeksekusi apa yang diperintahkan sang pahlawan. Boom! Terowongan itu runtuh. Sukses mengubur akses masuk para monster sepenuhnya tanpa sisa. Kang sangat takjub melihat cadangan mana raksasa milik bocah itu. Namun serangannya terlalu brutal. Mereka harus kabur sekarang juga. Atau ikut terkubur hidup-hidup selamanya. Tanpa basa-basi, Kang menyambar tubuh Jung Chen dan melesat pergi secepat kilat. Si pemanah berteriak menyuruh mereka lari cepat. Langit-langit gua runtuh dan mulai terkubur lagi. Ratusan mayat semut hangus tak bersisa. Setelah mencapai zona yang aman, Kang langsung fokus menyembuhkan rekan-rekannya yang terluka parah. Tubuhnya nyaris tumbang karena kelelahan ekstrem. Tapi Kang tetap memprioritaskan nyawa anggota timnya. Entah dari mana asalnya, Esmen tiba-tiba muncul dan langsung memanggil nama sang pahlawan kita. Sistem menyatakan Kang sukses menyelesaikan ujian ke-6 dan berhak mengklaim hadiah utamanya hari ini. Layar sistem menunjukkan betapa gilanya perjuangan ini. Hanya untuk menaikkan 1 poin atribut saja susahnya minta ampun. Kalian pasti penasaran kan? Kang menanyakan hal yang sama. Mengapa ujian gila ini harus menyeret nyawa orang lain?
Gadis sistem itu menjelaskan, ada misi yang mustahil diselesaikan sendirian. Kekuatan sihir Wuben tadi adalah kunci mutlak kelulusan mereka. Variabel ujian ini tercipta secara acak dan sangat rumit. Sama persis dengan bergabungnya si penyihir cilik tadi. Desmond menegaskan, berjuang sendirian justru merupakan jalan pintas menuju kehancuran total. Suka atau tidak, semua ini sudah menjadi takdir hidup karmanya. Ia pun menutup penjelasan panjang itu dan berkata, Kang hanya perlu diam, fokus lulus ujian, lalu gadis itu membuat sebuah isyarat tangan. Desmond memastikan, Kang memahaminya. Sementara pahlawan kita hanya bisa menatap dengan wajah sangat serius. Setelah semuanya jelas, kini saatnya bagi Kang untuk ditarik kembali menuju dunia nyata. Timnya bersorak gembira melihat Kang kembali sadar. Mereka langsung menanyakan keadaannya, yang tampaknya masih terlihat sedikit kebingungan. Kang bergumam ngeri, menanyakan apakah ia pingsan lagi. Kang heran kenapa mereka belum pergi. Si pemanah mengeluh, tebing gua ini sedalam 10 meter dan formasinya terlalu mustahil untuk bisa dipanjat sama sekali. Sadar mereka murni terjebak di dasar gua. Rencana terbaik mereka hanyalah menunggu Kang bangun. Berharap pahlawan kita punya sesuatu seperti trampolin ajaib. Jung memutar bola mata. Siapa juga yang repot membawa barang tidak berguna seperti itu? Si pemanah cuman tertawa garing. Tapi, tebak apa? Kang malah bikin semua orang jantungan karena ia sungguhan memiliki barang itu. Mereka melongo bertanya buat apa repot membawa trampolin. Kang tersenyum santai menjawab, ya, untuk situasi gila begini. Jung benar-benar terkejut melihat Kang mengeluarkan barang umpan semut dan berbagai gulungan. Misterius. Secara acak, mereka berempat melompat ke atas trampolin aneh itu, bersiap melesat setinggi mungkin demi keluar dari neraka ini. Sampai jumpa di luar sana. Lompatan pertama cuma pemanasan, dan yang kedua membawa mereka terbang menembus batas. Siap-siap, kita bahas kelanjutan ceritanya. Akhirnya mereka berhasil lolos dari gua di lompatan kedua, dan lihat, itemnya mulai menghilang. Notifikasi sistem muncul mengonfirmasi item simbol itu sudah resmi lenyap dari inventarisnya. Tim Kang langsung melapor ke markas Hunter soal kegagalan tadi. Untungnya, divisi itu mengaku salah dan memberikan tiket masuk buat raid baru. 3 anggota lain sepakat buat nggak mikirin ini terlalu panjang. Jadi masalahnya dianggap selesai begitu aja di antara mereka. Tapi sayangnya, jagoan kita malah parno abis. Kalau kejadian ini keulang dan sampai ketahuan, mereka bisa kena larangan permanen dari sistem. Di tengah kepanikannya, mendadak ada yang menggandeng tangannya sambil menyapa. Pas dia menoleh, ternyata Wuben. Sambil memegang erat tangan Kang, dia memohon agar mereka bisa ikut raid selanjutnya bareng-bareng. Dia berjanji bakal berjuang sekeras tenaga, biar nggak jadi beban tim lagi. Mendengar tekad itu, jagoan kita tersenyum lega. Dia menenangkan temannya, bilang kalau mereka satu tim jadi santai aja. 2 orang lainnya malah bingung sama kata kita. Usut punya usut, Kang, emang suka ngomong agak canggung kalau lagi salah tingkah. Jung Chen mendadak ingat Kang, belum gabung manajemen manapun. Usai ngobrol panjang lebar di markas Hunter itu, mereka akhirnya berpisah jalan. Begitu Jung menjauh dari yang lain, dia langsung buru-buru menekan nomor ponsel seseorang. Layar lalu pindah ke gedung megah administrasi Chosen. Terdengar suara orang lagi asyik menelepon. Bilang kalau mereka paham dengan instruksinya. Wanita di sebelah sosok yang lebih senior nanya, memangnya telepon dari siapa sampai bikin tegang gitu? Dia jawab habis ditelepon Jung Chen dan disuruh rekrut Hunter peringkat otomatis semua yang dengar langsung shock berat. Rekan kerjanya keheranan, nanya apa sih yang sebenarnya ada di dalam pikiran Jung Chen. Wanita pertama itu juga ikut-ikutan garuk kepala kebingungan. Lewat rekomendasi Kang itu, dia mulai mengecek dan kaget. Tahu Kang tadinya cuma peringkat F. Tapi dia ingat pesan Jung, buat nggak menilai dari data aja. Jung dengan tegas bilang buat nilai dari skill murni. Karena protagonis itu Hunter terbaik. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia sadar kalau nggak nurutin permintaan Jung, dramanya bakal jadi makin ribet ke depannya. Di lembar rekrutmen itu, dia langsung menulis besar-besar kalau ini rekomendasi khusus Jung Chen Wu. Mesin printer mulai mencetak profil Kang. Seorang staf pria mengambil kertasnya, kebingungan. Siapa sih anak ini sebenarnya? Pas dia lagi mikir, bosnya muncul dan ikut nanya. Ngaku nggak pernah sekalipun dengar nama Kang sebelumnya. Bosnya penasaran minta kertas itu. Dan matanya melotot kaget melihat Hunter peringkat I dapat rekomendasi spesial. Orang-orang di belakang mulai julid bilang Min Hyuk bikin ulah lagi. Tapi supervisor membela, bilang dia nggak ganggu siapa-siapa kok. Supervisor itu nanya langsung ke Min Hyuk, apakah Kang ini orang yang dulu gagal ia rekrut? Dia lanjut menasihati staf malang itu. Bilang kalau jagoan kita sampai beneran lolos tes Cina. Itu bakal bikin mereka rugi.
Karena Minyuk ketahuan buta soal memilih bakat murni. Cowok lain malah menyindir tajam, mengucapkan makasih atas kerja hebat yang sudah ia lakukan. Dihujani kritikan tajam, Minhook cuma bisa berdiri mematung tanpa bisa membalas sepatah kata pun. Kalian pasti ngira dia pasrah kan? Salah besar. Dia malah marah dan meremas kertas profil itu jadi bola sampah. Beralih ke protagonis kita yang asyik latihan pull up. Dia lagi membentuk otot punggung tanpa mau istirahat sedetik pun. Tiba-tiba bunyi notif memecah konsentrasinya. Dia merogoh saku dan mengecek ada pesan penting apa di ponselnya. Ternyata ada tautan masuk dari Wang Simna. Awalnya dia pikir ini cuma tautan acak yang emang sering banget cowok itu kirim. Gara-gara itu, Kang mulai membayangkan, kalau beneran jadi seorang ranger, dia pasti bakal dikirim ke tempat-tempat super jauh. Sambil menggenggam ponselnya erat, dia berharap semua teman-temannya aman. Sementara di luar sana, armada ranger lagi meluncur ke medan perang. Suasana super tegang merayap di dada semua orang, termasuk pria yang sebelumnya sempat ditolong sama jagoan kita. Konvoi tiba di lokasi pertempuran. Semua pasukan langsung buru-buru turun dari truk. Sang letnan memberikan komando tegas. Misi utama mereka mengevakuasi warga sipil dan mengalahkan para monster. Gak boleh lengah sedetik pun, karena keselamatan rekan satu tim jadi taruhannya. Pasukan pemburu elit langsung bergerak dengan sangat efisien. Serigala mutan tumbang satu persatu. Meski area hancur, jumlah monster perlahan mulai menyusut drastis. Di tengah kekacauan terdengar teriakan komando buat geser ke titik selanjutnya. Tanpa membuang waktu, para prajurit langsung bergerak mengubah posisi formasi. Mereka menyisir area sekitar buat memastikan keamanannya. Mata mereka awas mencari sisa warga sipil atau monster yang sembunyi. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Prajurit waspada ini malah tenggelam dalam kebenciannya pada para Nule. Mari merapat, kita lihat bagaimana regu ini lengah dengan monster yang mengintai tepat di atas. Gerakan pelan para monster membuat serpihan batu mulai berjatuhan. Satu prajurit akhirnya sadar dan berteriak keras. Serangan datang dari atas. Tanpa ragu, tembakan brutal dilepaskan ke arah monster dan tidak boleh ada yang lolos. Seluruh area perlahan hancur akibat hujan peluru dan amukan Nule. Satu Nule berusaha kabur, tapi langsung tumbang tertimpa batu raksasa. Debu pekat langsung menyelimuti arena, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Dalam kebutaan sesaat itu, jeritan ngeri terdengar. Salah satu rekan mereka sedang diserang habis-habisan oleh monster. Walau terdesak, prajurit nekat ini menyumpal mulut monster pakai senjatanya. Detik berikutnya, sang rekan dengan sigap menariknya keluar dari situasi super mengerikan itu. Berhasil. Selamat, prajurit Kim Chunik mengumpat. Inilah alasan utama dia sangat muak pada para Nule. Kekacauan mereda sejenak. Sang letnan langsung memerintahkan penyisiran total dan menyuruh mereka segera melapor jika ada sisa Nule. Kim Chunik pun berpatroli dengan tingkat kewaspadaan ekstra tinggi. Perhatikan bagian ini bersamaku. Pria di depan tiba-tiba menyadari kejanggalan, menoleh ke samping, dan terkejut luar biasa. Kim Chunik langsung bertanya tegas pada komandannya. Park, ada apa? Park menjawab dengan tegang bahwa dia harus keluar formasi sebentar. Ternyata sebelum ke Aling, saudaranya mengirim pesan sedang menuju tempat penampungan. Masalahnya, area yang dituju dipastikan sangat berbahaya. Kim Chunik memintanya melapor ke atasan dulu, tapi Park menolak karena zona itu dikuasai kompi ketiga, bukan wilayah kompi mereka. Kim Chunik mencoba berdebat keras, tapi Park sudah sangat keras kepala. Park memohon empati, mengatakan jika nenek Kim Chunik dalam bahaya, ia pasti akan melakukan hal yang sama. Dengan frustrasi, Kim Chunik membalas bahwa bukan itu poin utamanya. Masalah besarnya adalah Park mencoba masuk area berbahaya sendirian. Mendengar bantahan logis ini, Park sempat terlihat ragu. Kalian pasti menebak dia menurut kan? Salah! Park malah nekat berlari menerobos langsung ke pusat bahaya. Tanpa pilihan lain, Kim Chunik cuma bisa menatap rekannya berlari kencang mencari keluarganya. Park berlari sekencang mungkin demi keselamatan keluarganya. Tapi tiba-tiba, Kim Chunik muncul di sebelahnya. Dia menolak membiarkan temannya tumbang sendirian. Park kaget dan berteriak memperingatkan Kim Chunik untuk segera putar balik ke zona aman. Tapi pria itu dengan santai membalas, masa bodoh soal bahaya? Kemana Park pergi, Kim Chunik ikut. Satu-satunya alasan dia senekat ini adalah karena yakin Kang pasti akan melakukan hal yang sama. Percayalah, kita wajib melihat kelanjutannya. Pertarungan epik ini belum selesai. Masih banyak rintangan seru menanti. Meski berpisah sekarang, kita pasti bertemu lagi. Jangan kemana-mana. Semangat ini terus membara. Sampai jumpa di petualangan luar biasa berikutnya. Satu dunia, satu mimpi besar
Kita berlari tanpa gentar. Tetap di sini, kawan. Kisah ini makin memanas. Dan kita siap menyambut babak perjuangan baru. Satu dunia dengan mimpi besar. Kita hadapi bahaya ini tanpa rasa takut. Jangan berpaling. Ceritanya makin seru. Dan kita pasti bertemu lagi di petualangan yang lebih gila. Perjalanan epik kita belum usai. Tetap semangat!